Selamat siang. Iya, saudara, kita mau langsung kepada pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, rasanya sudah berapa tahun ya Pak Alim? 4 tahun ada ya terakhir. Iya, cukup lama saya tidak kemari saudara. Dan semestinya saya sudah kemari itu bulan Januari ya tahun ini. Karena kami ada proyek di Kubar saudara ya. Itu persekutuan kita ada proyek di Kubar. Ya, rencana kita akan buat kelompok tani, kita akan kirim mesin traktor dan lain-lain ke Kubar, saudara. Tapi saya tidak tahu, saudara, kenapa tertunda sampai sekarang karena ada penyakit saya yang aneh. Ya, sudah ke dokter, sudah ke laboratorium, sudah endoskopi, sudah, saudara. Anehnya, setiap kali saya menyembah, gasnya bisa keluar sendiri. Kalau saya tidak menyembah, gasnya membuat dada saya sesak. Ya, tapi begitu saya masuk hadirat Tuhan, saya menyembah, gasnya keluar terus, saudara, cekuan terus. Ya, terus saya bingung, Tuhan ini sakit apa? Kenapa tiap kali saya berdoa, gasnya keluar? Saya tidak berdoa, gasnya bikin dada sakit setengah mati, saudara. Ya, terus keringat dingin seperti itu. Dan itu berbulan-bulan, saudara. Ya, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah tidak bisa lagi dihalangi, saya akan tetap pergi. Ya, karena banyak hal yang kita mau buat di sana, saudara, banyak hal yang kita mau lakukan di sana, ya, bukan hanya berkhotbah, tapi mau banyak melatih anak-anak Tuhan untuk bisa buka usaha, ya, terutama di bidang kuliner. Ya, persekutuan kita punya orang-orang yang memang jago masak karena mereka buka restoran. Ya, kita akan ajar ibu-ibu di sana untuk bisa membuat makanan-makanan Chinese food. Ya, jadi mulai bulan depan kita akan kirim tim. Ya, bulan depannya lagi Agustus kita akan kirim terus orang-orang untuk mengajar mereka memasak. Ya, sehingga nanti kalau ke Kubar kita tidak sulit makanan yang enak, saudara. Ya, itu baik. Jadi sekarang kita mau belajar kebenaran firman Tuhan langsung, saudara. Ya, semua kita di sini rata-rata satu minimal sudah sangat sering dengar firman Tuhan. Yang kedua, sangat sering juga menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara, buat yang sangat sering mendengar firman Tuhan, ujiannya adalah kebosanan. Alah, firman ujung-ujungnya pasti ditolong, pasti diberkati. Tuhan tidak pernah terlambat. Buktinya sampai sekarang nggak ada perubahan hidup kita. Jadi sering kita akan mengalami pergumulan, bosan dengar hal yang sama. Yang kedua, buat kita yang menyampaikan, saudara, pergumulannya adalah kesulitan kita untuk mendapatkan pewahyuan baru. Ya, pergumulan kita untuk mendapatkan pewahyuan baru, saudara. Itu kesulitan hamba Tuhan. Sekolah kita seberapa tinggi pun, ya, saudara, kita akan tetap mengalami pergumulan mendapatkan pewahyuan. Saudara, bedanya pewahyuan dengan pengajaran beda, saudara. Begini, ya. Kalau kita sekolah yang kita dapatkan dogma dan doktrin. Yang dulu para tokoh-tokoh yang melayani Tuhan itu dapat kemudian diwariskan di sekolah. Ya, itu ya kita dapat yang dulu-dulu itu, saudara. Ya, terus yang sekarang mana gitu loh. Ya, jadi kita butuh selalu pembukaan rahasia firman Tuhan. Saudara tahu kalau secara ilmu ekonomi, ya, sebuah perusahaan bisa bertahan kalau dia mempunyai produk baru setiap saat. Betul? Betul? Dan produk barunya itu sesuai zaman. Betul? Saudara tahu zamannya Nokia dimatikan oleh BlackBerry. Betul? Zaman BlackBerry dimatikan oleh Android. Iya kan? Siapa sekarang mau pakai BlackBerry? Ada? Ada, Pak. Kenapa masih mau pakai? Karena nggak bisa beli, betul? Kalau bisa beli pasti ganti kan? Iya, Pak, ya. Siapa masih pakai Nokia? Banyak. Kenapa? Karena susah belajar tentang Android. Saudara, kita tambah tua itu biasanya tambah sulit belajar, betul? Betul apa ya? Makanya sementara belum tua ini maulah diajar gitu loh. Halo? Jangan merasa sudah tua, jangan diajar lagi. Nah, ini repot, saudara. Orang yang sudah tidak mau belajar lagi itu sudah menyiapkan dirinya untuk ada di dalam tanah. Karena di dalam tanah tidak mungkin dia duduk dan belajar, betul? Walaupun dia mati ditempeli Alkitab di dadanya disuruh pegang, betul? Betul? Dan itu tidak Alkitabiah, saudara. Kenapa? Orang mati disuruh pegang Alkitab. Kemana bisa? Masih hidup suruh pegang Alkitab. Buka Alkitab, betul? Jangan sudah mati suruh pegang. Masa bisa di dalam kubur yang begitu gelap dia bangun dan baca? Amin. Loh, iya toh. Jadi saudara-saudara sini pendeta-pendeta kalau ada jemaat mati jangan lagi suruh dia pegang Alkitab. Sementara dia hidup suruh Alkitab jadi pegangan. Tanamkan itu, tanamkan jadi pegangan. Jangan sudah mati baru pegang Alkitab, betul?
Heran dari dia masih remaja dikasih sama ibunya Alkitab, sampai tua Alkitab itu masih utuh, bersih sekali, karena ditaruh dan tidak pernah dibuka. Saudara pikir Alkitab itu apa untuk dipelihara sampai mulus terus sepanjang usia kita? Betul. Ada pendeta yang bilang begini, saudara, kalau Alkitab kita bersih, hati kita kotor, karena nggak pernah buka. Ya saya juga setuju, saudara, sebagian. Kenapa kita tidak pernah baca Alkitab itu tetap bersih sekali? Saya ingat, saya sudah berkali-kali ganti Alkitab, saudara. Ya, karena kalau ada yang menarik, saya coret, saya garisi, saya kasih stabilo zaman itu. Sehingga Alkitab saya kotor luar biasa dengan catatan, dengan stabilo dan lain-lain. Dan banyak robek-robek karena terlalu sering dibuka, saudara. Jadi kalau sekarang Alkitab saudara saya lihat sangat bersih, ya puji Tuhan kalau sudah ganti. Tapi kalau bahaya kalau sudah dari 20 tahun lalu nggak pernah ganti dan tetap mulus, amin. Karena itu cuma dibuka hari Minggu, amin. Betul, dan itu pun dibuka hanya waktu pendeta baca ayat, betul? Ayat pertama dibuka, begitu pendeta bilang buka ayat kedua, dia malas sudah, amin. Ya, dia dengar saja, sehingga Alkitabnya tetap utuh. Sekarang saudara, saya tidak tahu tadi siang saya duduk di sana ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya suruh buka ayat, saudara, ya. Jadi inilah bedanya, saudara, khotbah dari pengetahuan, khotbah dari doktrin dengan khotbah dari pewahyuan. Saudara, bedanya di mana? Kalau dari doktrin, saudara dan saya buka Alkitab, cari bahasa aslinya, terus cari khotbah pendeta-pendeta tentang hal itu, ya saudara, cari khotbah tematik tentang hal itu, kemudian kita khotbahkan. Itu khotbah doktrin, saudara. Ya, tapi khotbah pewahyuan lebih sulit dari itu, karena orang itu harus membayar pewahyuan itu dengan duduk di kaki Tuhan berjam-jam. Kalau khotbah pengetahuan, buka Alkitab, cari ayat, setengah jam selesai, sudah tersusun bahan khotbah, terstruktur, rapi. Tetapi untuk dapat pewahyuan dari ayat, itu bisa sangat amat berhari-hari. Saudara, ya. Nah, kalau saudara belajar peka, saudara dan saya bisa membedakan orang ini khotbah dari pengetahuannya, atau orang ini khotbah dari pewahyuan yang dia terima dari Tuhan. Ya, kalau khotbah doktrin itu putar-putarnya Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tidak pernah terlambat, Tuhan peduli, ujungnya hanya seperti itu, persis seperti dagang obat. Kalau saudara lihat dagang obat, dia mau jual obat, tapi dia nggak langsung keluarkan obatnya. Dia keluarkan tokek lah, dia keluarkan anak buaya lah, dia sulap dulu supaya orang berkumpul, selesai berkumpul, putar, baru jual obat. Ujung-ujungnya jual Nah, khotbah juga sama. Ujung-ujungnya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati. Siapa bilang Tuhan pasti berkati? Enggak itu. Walaupun dia penolong, dia tidak pasti menolong semua orang. Betul? Loh. Buktinya, lihat sekarang. Ketika dia ada di kolam Bethesda, Alkitab bilang apa? Ada 5 serambi, semua isinya orang sakit. Semua disembuhkan? Hanya 1 dia sembuhkan, sudah itu dia pergi. Betul? Dan tidak ada pesan, dia tidak bilang, kau yang belum sembuh lebih beriman, lebih tekun doa, lebih banyak bayar perpuluhan. Ada? Dia bilang begitu supaya sembuh? Dia pergi. Betul apa ya? Jadi kalau kita sebagai hamba Tuhan selalu ngomong, saudara pasti ditolong. Salah, saya mau beritahu. Tidak pasti. Saudara, kenapa? Kalau saudara, coba sekarang ya, kalau saudara yang pernah pergi Vatikan. Ya, saudara masuk ke dalam Vatikan, di bagian yang paling dalam, yang semua tertutup kaca, itu adalah makamnya Rasul Petrus. Rasul Petrus mati tua kah? Mati tua? Dia mati disalib. Terus kira-kira Tuhan tolong dia waktu mau mati disalib? Tidak boleh, itu hambaku yang setia. Jangan itu dialaminya, begitu? Tidak kan? Loh, iya apa ya? Iya saudara, jadi tidak ada lagi khotbah-khotbah yang tentang janji-janji PHP. Saudara, kenapa? Saya tidak tahu kita akan ditolong, tidak. Loh, berarti percuma dong punya Tuhan penolong kalau tidak nolong. Loh. Saudara, kita harus membedakan konsep jin dengan konsep Tuhan. Ya, di zaman dulu itu kan ada yang namanya jin, ada yang namanya Tuhan. Kalau jin kapan-kapan butuh dipanggil, datang dia. Terus datang untuk apa? Mentaati tuannya yang pelihara dia, betul? Tapi kalau Yesus kita nggak bisa panggil hadir, terus kita perintah seperti memerintah jin kan? Loh, iya apa ya? Yesus hadirlah di sini banyak orang sakit. Yesus hadirlah di sini banyak orang punya keinginan yang begitu banyak. Tuhan, tolong kabulkan semua. Bisa? Nggak bisa, saudara. Betul apa ya? Nah, sekarang yuk buka Alkitab kita bersama, saudara. Ya, saya yakin semua kita sudah pernah baca. Ya, Roma pasal 12 ayat ke-11. Roma 12 ayat ke-11. Saya tidak tahu, saudara, mengapa tadi saya duduk tiba-tiba saya dikasih ayat ini. Ya, tapi
Biasanya kalau kita yang sudah terbiasa khotbah dengan pewahyuan, kita ngomong saja, nanti yang diomongkan itu tiba-tiba keluar sendiri, tidak perlu lihat catatan. Kalau saudara lihat catatan, yang ngomong engkau. Iya toh? Walaupun itu firman Tuhan. Kalau saudara nggak punya catatan, itu ngomong dari pewahyuan, inspirasi, aliran roh. Dan itu yang menjadi perbedaan, saudara. Ya, belajar tidak salah, saudara. Rasul Paulus pun belajar sungguh-sungguh. Tapi setiap kali dia ngomong apa? Apa yang kuteruskan kepadamu kuterima dari Tuhan Yesus. Dia tidak pernah ngomong apa yang kuteruskan kepadamu kuterima dari Gamaliel guruku. Betul? Betul apa ya? Dia tidak pernah ngomong begitu. Apa yang kuteruskan kuterima dari sekolah Alkitab. Kalau saya, yang kuteruskan kuterima dari sekolah misi. Karena saya orang misi. Dia bilang apa? Yang kuteruskan kepadamu kuterima dari Tuhan Yesus. Jadi selalu harus hamba Tuhan yang khotbah punya hubungan karib dengan Tuhan. Punya hubungan karib dengan Tuhan. Iya, jangan karena merasa sudah terbiasa berkhotbah, ayat gampang ambil dan ngomong. Omong kosong itu omongan, saudara. Iya, sekarang kita lihat kebenaran di sini. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saudara, kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya katakan begini. Janganlah menjadi orang-orang yang selalu berlambat-lambat. Selalu jadi orang pemalas. Saudara. Kalau di dalam bahasa Mandarin itu pemalas macam-macam. Ya, ada lantuchong, ada namanya lancai. Semua itu pemalas. Saudara. Ya, kalau orang sudah dibilang lancai itu pemalasnya kelewatan, saudara. Ya, apa saja disuruh, itu rasanya dia seperti orang yang sudah mau mati. Walaupun dia sehat, dia nggak bisa lakukan, dia tunda untuk lakukan. Nah, saudara dan saya lihat di sini sekarang. Alkitab bilang apa? Tadi yang kita baca? Janganlah kerajinanmu. Saudara lihat sekarang. Saudara dan saya pasti semua pernah benar-benar rajin sama Tuhan. Cinta mula-mula sama Tuhan, betul? Rasanya tidak pergi ibadah. Ada sesuatu yang kurang, rasanya ingin pergi ibadah terus, betul? Hamba Tuhan juga yang dulunya berapi-api, rasanya kalau tidak melayani tidak enak. Kalau tidak pergi cari jiwa tidak enak. Semua kita pernah mengalami, saya yakin. Betul? Tapi kemudian saudara ada saatnya kita mengalami benar-benar surut dan padam. Benar-benar mau ke gereja pun, ya daripada ribut sama suami saya, ya saya pergi gereja lah. Atau suami bilang daripada istri saya ngomel-ngomel di rumah nanti tidak gereja, saya pergi gereja. Walaupun hatinya tidak ingin pergi. Atau seorang bapak bilang daripada nanti anak saya nggak pergi gereja, saya lebih sulit lagi, lebih baik saya tetap pergi gereja, betul? Jadi contoh, cuman sekedar hadir, tapi hatinya nggak di situ, banyak kan? Iya kan? Saudara. Nah, Alkitab dengan jelas tadi katakan apa? Janganlah kerajinanmu kendor. Jadi saudara perhatikan, kita semua punya kecenderungan untuk menjadi pemalas. Ya, tidak lagi rajin, menjadi orang yang selalu menunda-nunda. Contoh saya mau bilang sama saudara. Bukankah saudara dan saya seringkali menunda-nunda baca Alkitab? Banyak bolong-bolongnya. Ayo jujur. Jujur. Ayo. Iya apa ya? Siapa yang tiap hari tetap punya waktu membaca? Kadang bolong 5 hari, bolong seminggu, bolong 3 bulan, betul? Terus yang kedua, menunda-nunda berdoa. Nunggu sampai ada masalah baru berdoa, betul? Iya apa ya? Kenapa orang banyak tiba-tiba rajin ke gereja? Yang biasanya pemalas, itu biasanya karena ada kebutuhan, betul? Betul? Loh, iya dong. Pak, tolong ini begini, Pak. Tolong begitu. Biasanya tiba-tiba baru rajin. Karena mereka selalu menunda-nunda. Belajarnya nanti ketika ada masalah. Doanya nanti ketika ketemu masalah. Jadi doa itu apa? Doa adalah permintaan untuk dikeluarkan dari masalah. Doa adalah permohonan keinginan-keinginan agar dikabulkan. Padahal katanya doa itu adalah napasnya orang. Loh saudara, napas itu untuk apa? Untuk hidup, betul. Saya napas supaya hidup. Kalau sudah tidak napas, 5 menit saja saudara dan saya tidak napas. Ya, di saraf kita tidak kemasukan oksigen, itu rusak parah. Betul? Betul? Loh, iya apa enggak? Tapi buktinya kita tidak berdoa, tidak rusak-rusak otak kita, betul? Iya apa ya? Tapi buktinya rusak secara rohani, puyeng terus, stres terus, bingung terus, ya kan? Itu tandanya sudah mengalami kerusakan. Loh, saudara.
Seringkali kita tidak menyadari ketika kita punya otak sudah mengalami kekurangan oksigen doa. Kelihatan dari wajah kita, saudara. Orang ini beban berat. Padahal Alkitab dengan jelas katakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban Sudah letih lesu masih kasih beban loh, saudara. Jadi tidak bisa bilang, saudara, kalau udah letih lesu Tuhan angkat beban ini. Salah. Kata Alkitab bilang, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban. Sudah letih lesu dan plus ada beban banyak lagi loh, saudara. Loh, iya apa ya? Seringkali kita tidak mengerti ayat ini seluruhnya kita baca tapi tidak ngerti. Jadi jangan bilang, Tuhan aku udah letih lesu, angkat bebanku. Loh, Tuhan bilang, yang letih lesu dan berbeban. Jadi tidak boleh alasan karena sudah letih lesu, beban diangkat. Halo? Justru letih lesu, beban terasa semakin berat. Gitu loh. Tuhan bilang terus apa? Datanglah kepadaku, akan memberi Jadi saudara dan saya, bawalah jemaat, dan saudara sebagai jemaat datanglah ke Tuhan. Jangan terus-terusan datang ke pendeta. Pendetamu itu bukan Roh Kudus. Loh, saya tidak ngajar pemberontakan, saudara. Ya, tapi saya mengajar kebenaran. Pendetamu juga punya masalah. Siapa pendeta di sini yang hidupnya tidak ada masalah? Tolong angkat tangan. Siapa yang tidak ada pergumulan? Semua ada, betul. Lah dia sendiri datang ada masalah, saudara datang ceritakan masalah. Bisa jadi sebenarnya di dalam hati bilang, kaulah doakan aku, betul. Cuman karena dia status pendeta, dia tidak boleh ngomong begitu. Iya kan, dia harus bilang, iya saya akan doakan. Padahal dia sendiri sudah mungkin malas berdoa, men. Iya, karena itu kan status, men. Loh iya toh. Jadi karena itu pekerjaannya membuat dia harus bersikap seperti pekerjaannya. Padahal mungkin hatinya hancur lebur gitu loh. Halo. Ya, oke, kembali ke sini dulu, saudara ya. Walaupun sudah siap makanan, nanti kita makan. Bikin lapar dulu, saudara. Ya, jangan khawatir. Pak Halim dan Ibu itu tadi saya lihat disiapkannya sangat banyak kok. Ya, itu limpah ruah, saudara. Jadi bikinlah sangat lapar, nanti kita makan tidak akan kekurangan, saudara. Ya, jadi nggak usah khawatir, amin. Iya. Lihat orang yang ikut Yesus 3 hari pun tidak makan, betul? Tuhan kasih limpah ruah, saudara. Itu Alkitab biar. Jadi kalau saudara misalnya sekarang baru kurang makan, minta kelimpahan salah. Betul? Yesus buat mujizat sesudah mereka 3 hari 3 malam tidak makan, betul? Betul? Bukan baru 1 malam, baru 1 hari, amin. Bukan 2 hari, betul? Sudah 3 hari. Sampai Alkitab bilang, jangan suruh mereka pulang, nanti pingsan di jalan. Ini benar-benar sudah KO, barulah Tuhan buat Jadi kalau sekarang belum KO, saudara jangan berharap mujizat, keliru. Loh. Yang kedua, lihat waktu badai dan topan. Ketika perahu belum tenggelam, Yesus tenang aja ngorok, betul? Betul. Nah, sudah perahu hampir tenggelam, itu anak murid-murid baru teriak-teriak suruh gurunya Nah, orang Kristen banyak begitu, saudara. Lagi sehat, tidak teriak-teriak sama Tuhan, datang tiap hari. Sudah vonis terakhir, dokter bilang angkat tangan, ini sudah telat, ini stadium 4. Ini kalau bawalah pulang, kasih dia makan apa saja, alias senangkan dia karena sisa waktu singkat. Betul? Biasanya heran, saudara ya. Manusia itu kalau sudah singkat waktunya dibikin senang. Kalau masih panjang dibikin susah. Betul? Betul apa enggak? Contoh, punya istri. Istrinya tiba-tiba sudah sakit-sakitan. Suaminya baru sayang banget karena waktunya Kenapa? Karena kita itu tidak bisa bersikap baik dalam waktu yang lama. Kita hanya bisa bersikap baik dalam waktu yang Loh, itu loh kejahatan kita, saudara. Halo? Ya, tadi ngobrol sama Pak Alim ini tentang itu loh, apa? Hewan yang dipelihara itu apa namanya? Kalau bahasa koinya PO itu, saya nggak tahu nama bahasa Indonesianya itu loh, yang kecil yang iya kura-kura itu. Ya, ternyata kura-kura itu kalau katanya dia dulu di Sangkulirang itu berteriak dia kalau mau kawin. Suaranya keras sekali. Saudara, nah bedanya kura-kura dengan manusia tipis, saudara. Kalau kura-kura dia mau menikah dia teriak, manggil pasangannya. Kalau manusia sudah nikah baru teriak-teriak. Betul? Selama pacaran baik-baik, amin. Coba ibu-ibu di sini coba lihat suamimu itu. Kenapa kau mau dulu dilamar dia? Pasti dia baik-baik. Betul? Coba dia tunjukkan sikapnya yang sekarang ini kepadamu masih pacaran. Kalau rela jadi perawan tua, percayalah. Iya apa ya? Saudara, iya dong. Lebih baik jadi perawan tua aku daripada nikah sama model begini, betul? Tapi karena kita semua ahli sandiwara, betul? Alkitab bilang apa? Iblislah bapamu, kata Alkitab, betul? Dulu kita punya bapak iblis. Iblis itu apa? Pinter pura-pura, betul? Loh, iya apa enggak? Makanya saudara dan saya jangan bilang, oh kami percaya kepada Tuhan. Pura-pura banyak orang tidak percaya sama Tuhan, saudara.
Ya. Hamba Tuhan jangan hidup dari jemaat, hamba Tuhan hidup dari Tuhan. Engkau dan saya hamba Tuhan, digaji oleh Tuhan. Senangkan Tuhanmu, jangan senangkan jemaatmu. Berani ambil risiko? Senangkan jemaat, salah. Karena engkau hamba Tuhan. Tidak ada disebut di sana hamba jemaat. Ada yang bikin kartu nama hamba jemaat? Tolong serahkan saya. Semua jabatan hamba tuh digaji oleh tuh, tapi berharap persembahan je. Berharap persembahan je. Aneh toh. Akhirnya apa? Khotbah tidak berani menegur, mendewasakan, menyatakan yang benar yang mana. Khotbah selalu janji Tuhan. Khotbah selalu yang enak. Alasannya kita membangun mereka bolak-balik membangun. Apanya yang dibangun gitu loh. Kalau saudara baca di kitab Yeremia, imam itu tugasnya mengajar, ada jelas. Bukan kasih janji-janji, tenang, kau bayar perpuluhan nanti berlipat ganda. Keliru, saudara. Saudara, saya lihat ya, di perjanjian lama, persembahan itu tidak ada hubungannya dengan berkat. Tolong perhatikan. Di perjanjian lama, persembahan tidak ada hubungan dengan berkat. Tidak ada Tuhan bilang, kalau kau persembahkan burung merpati, ya berkatmu mungkin kambing domba. Kalau kau persembahkan kambing domba, berkatmu nanti mungkin lembu sapi. Ada saudara baca di Alkitab? Tidak ada. Semua persembahan itu tidak ada hubungan dengan janji Tuhan, betul? Hanya persembahan, hanya memberi, tidak ada janji. Iya apa ya? Tapi sekarang dirubah. Kalau kau memberi nanti Tuhan akan tolong. Adakah Alkitab menulis begitu? Coba buka, saudara. Ya, saya punya begitu banyak terjemahan, saudara. Ya, saya bisa bukakan ke saudara-saudara. Saya punya terjemahan bahasa Ibrani juga. Tidak pernah ada dikatakan, kalau engkau memberi persembahan, maka akan begini. Semua yang yang namanya persembahan itu hanya berupa kewajiban. Tidak ada timbal baliknya kalau kita sembahkan, Tuhan akan begini. Tidak ada. Saya ulang. Jadi kalau saudara dan saya mengerti dari perjanjian lama dari kitab Musa, tidak ada disebutkan kau persembahkan kambing domba pada bulan baru, nanti sebulan penuh kau akan diberkati. Ada? Tidak ada. Yang ada cuman persembahan pagi, persembahan sore, persembahan pagi, persembahan sore, persembahan bulan baru, persembahan sabat, bolak-balik. Tidak ada janji apapun. Ya apa ya? Tapi kenapa sekarang tiap orang antar persembahan kasih janji? Dari mana dapatnya? Ya, sehingga itu bukan persembahan, tapi itu investasi, itu umpan. Betul, ngumpan Tuhan. Kalau ini Tuhan terima nanti kembalikan 100 kali kan? Tuhan bilang, aku terima uangmu, aku harus kasih 100 kali ganda. Nah, di surga nggak ada pabrik cetak uang. Nah, lihat di sini. Jangan hendaklah kerajinanmu kendor. Saudara perhatikan. Kenapa orang bisa kendor? Hilang rajinnya. Satu, ya, memang pemalas. Kenapa orang bisa pemalas? Karena konsepnya tentang Tuhan, kalau sudah ikut Yesus, kasih persembahan, semua lancar. Kalau sudah kasih persembahan, semua beres. Doamu yang belum dikabulkan, beres. Keluargamu yang tidak rukun, periksa perpuluhanmu, periksa persembahanmu. Saudara sekarang dengar khotbah-khotbah seperti ini di mana-mana. Bahkan pengajaran apa? Tuhan tidak terima sedekah. Kalau engkau mau kasih Tuhan, berikan sampai engkau rasa sakit persembahan itu. Alias berikanlah sebanyak-banyaknya. Saya yakin itu masuk kota ini. Ya, karena persekutuan doa kita di kota-kota lain, itu mereka dengarkan pengajaran seperti itu. Kasih Tuhan itu sampai rasa Di mana ada ayatnya kasih Tuhan sampai rasa sakit? Ada. Di mana? Mereka katakan begini. Diambil dari kitab mana? Mazmur. Orang yang berjalan maju sambil mencucurkan air mata pasti pulang dengan sorak. Jadi saudara kalau maju pergi ke kantong persembahan, pergi ke kotak persembahan sambil menangis karena tidak tahu besok mau makan apa, semua diserahkan. Mereka artikan seperti itu. Saudara baca seluruh kitab Alkitab, ada tidak memberi dengan paksa? Tidak ada. Bahkan untuk membangun bait Allah zaman Musa, Tuhan bilang semua orang yang digerakkan tidak ada. Musa bilang, mari semua serahkan. Tidak ada. Tuhan, Bapa yang menggerakkan. Jadi kita sebagai hamba Tuhan tidak usah gerak-gerakkan orang. Tidak usah putar video supaya orang tergerak. Ya, tidak usah putar aneh-aneh itu supaya orang tergerak, sudah nggak zamannya. Ya, kita mesti bertobat, saudara. Ya, karena saya kenal ada anak muda yang di Surabaya, dia bergerak untuk membantu institusi Kristen untuk bikin video-video seperti itu. Dia mengerti kalau ada pesanan, mesti bikin yang agak berbau-bau supaya orang nyumbang. Supaya orang memberi. Dan itu dia bukan Kristen. Malu enggak jadi orang Kristen? Ketika Daud punya keinginan untuk membangun bait suci. Pernahkah dia bilang kemudian mari nyumbang? Pernah? Ada?
Saudara baca seluruh kitab, saudara tidak temukan. Ya. Jadi saudara dan saya harus bisa bedakan obsesi membangun rumah ibadah dengan visi membangun rumah ibadah. Dan zaman sekarang orang berlomba membangun rumahnya. Ya kan? Bukan orangnya. Padahal kita mengerti yang sekolah teologi yang namanya eklesia, yang kemudian menjadi igreja dan menjadi gereja di dalam bahasa kita karena diambil dari bahasa Portugis, itu orang-orang, bukan gedung, betul? Tapi zaman sekarang ribut selalu bangun gedung, orangnya nggak dibangun. Supaya bisa bangun gedung, orangnya dibujuk-bujuk, orangnya dikasih khotbah enak-enak, nggak pernah ditegur. Saudara, yang berzina merasa yang penting sudah kasih persembahan, sudah saya tetap berzina, begitu. Saudara, ya yang punya istri 2 tetap merasa nggak masalah karena dia nggak pernah ditegur. Saudara, ya di persekutuan kita sering bapak-bapak bilang, Pak, di gereja kita nggak pernah Pak ada ditegur tentang istri-istri yang terus ngelawan suami. Ini kisah nyata, saya tidak tambah-tambah, saudara. Kenapa mereka tidak berani tegur jemaat dengan pengajaran? Takut jemaat pindah. Karena mereka itu bukan mengabdi kepada Tuhan. Mereka itu bukan dipanggil untuk melayani. Mereka menjadikan pelayanan sebuah pekerjaan, bukan panggilan. Saudara, ini mesti hati-hati. Ya, saudara dan saya ini pelayanan bukan pekerjaan. Tapi ini panggilan. Kalau panggilan, saudara, orang tidak menghitung untung rugi. Betul? Kalau dokter yang dipanggil jiwanya menjadi dokter, jam berapapun dia digedor pasien, dia akan pergi. Betul. Tapi kalau dokter yang berpikiran untuk jadi dokter dan kaya, pilih-pilih dia. Ngapain? Coba gedor dia. Ya kan? Beda kan? Kalau panggilan jiwa. Jadi, saudara lihat lagi. Ya, kenapa kita ini seringkali lebih banyak kendornya, saudara? Ya, lihat di sini. Kenapa kita lebih banyak hilang kerajinannya, turun kerajinannya? Yang pertama tadi, karena sudah DNA-nya pemalas. Pikir kasih persembahan selesai. Saya nggak usah buka toko. Saya nggak usah usaha. Saya nggak usah berdoa. Nanti Tuhan kirim. Pokoknya kasih persembahan. Nanti berilah maka kamu begitu kan? Betul saudara? Begitu kan? Diartikannya salah saudara. Kenapa? Kan ada ayat lain bilang orang nggak kerja nggak boleh Itulah yang membuat Eropa maju. Etik kerja kekristenan. Kerja. Saudara. Ya kalau di luar negeri saudara orang pensiunan tetap kerja loh. Dia pensiun, jabatan resmi dia tetap kerja. Coba saudara di Singapura malam. Mall sudah tutup. Saudara lihat tengah malam itu siapa yang kerja? Para orang-orang pensiunan membersihkan lantai-lantai mall. Tidak pensiun. Walaupun mereka sudah pensiun, tapi mereka tetap kerja. Kalau kita, ngaku kerja, tapi kelakuan pensiun. Betul? Saudara, bahkan kalau lihat jemaat, siapa jemaat itu? Dia persembahan ala kadar. Suruh pengerja, saya pergi sana doakan. Betul, kalau donatur kita yang doakan. Kalau jemaat biasa, pengerja yang doakan. Itu sudah beda kelas, saudara. Ya, makanya maaf kata saya ngomong, cuma ada 2 kelas. Satu namanya jemaat, satu namanya donatur. Iya toh? Jujur. Kenapa? Kita nggak sebut dia jemaat, kita sebut, itu donatur. Karena kelasnya beda, saudara. Ya, padahal kita nggak bilang nggak boleh membedakan siapapun, karena itu datang dari hati yang jahat, kata Tuhan Yesus loh. Saudara, jadi coba sekarang lah kita mulai rubah. Amin. Oke. Kenapa lagi kita bisa kendor? Karena doktrin yang kita anut salah. Kenapa? Kita merasa sesudah kita berdoa, sesudah kita pergi gereja, sesudah kita melayani Tuhan, berarti kita berhak atas motor baru. Kita berhak atas rumah yang nyaman. Kita berhak atas macam-macam di hidup ini. Saudara perhatikan. Saudara lihat Yesus. Kalau sebelum dia turun ke bumi, dia di surga jadi apa? Halo? Loh. Saya mau tanya dulu, saudara. Yesus sebelum turun ke bumi di surga jadi apa? Jadi malaikat. Nah, kita belajar doktrin sedikit ayo. Kenapa dia pilih turun jadi manusia, tidak setengah malaikat aja? Bisa sekejap hilang. Gitu. Kenapa dia jadi manusia 100%? Saudara lihat di sini sekarang. Terus lihat, dia tidak mau pegang uang, betul? Dia suruh siapa pegang uang? Yudas. Dia tidak pegang uang sama sekali. Bahkan mau bayar bea bait Allah pun Tuhan bilang apa? Petrus kamu pergi mancing. Betul? Tuhan tidak bilang tenang. Ini banyak di sini gampang. Kau butuh berapa? Ini ambil. Dia tidak pegang uang. Saudara. Dan sejarah membuktikan. Ya. Seorang hamba Tuhan yang baru-baru meninggal di Amerika. Yang nama Billy Graham. Yang 2 kali masuk majalah Time. Itu majalah yang paling berpengaruh di muka bumi. Majalah Time. 2 kali dia masuk. Ya. Dan sekarang di Amerika saudara. Ya, hamba Tuhan ini sudah meninggal.
Ada yang namanya Billy Graham Rule. Peraturan Billy Graham. Standar Billy Graham. Yaitu hamba-hamba Tuhan yang tidak jatuh dalam keuangan. Dia tulus dalam keuangan. Jadi kalau saudara dan saya saat ini berpikiran kalau saya melayani nanti hari Minggu, tenang Hari Minggu besok itu jadwal jemaat bayar per puluhan, tenang, jangan khawatir. Ini repot. Terus, Pak, anakmu butuh sepatu baru. Kau ambil konkordansi, cari ayat menabur. Iya tak? Menabur aja khotbahnya. Saudara dan saya memakai ayat untuk mencari uang. Saudara dan saya tidak mentanyakan Tuhan ayat yang mana yang harus disampaikan. Itu yang membuat walaupun itu firman Tuhan, tapi itu bukan kehendak Tuhan yang untuk disampaikan. Itu saudara dan saya harus bedakan. Ya, oke, kita lanjutkan. Kenapa kita malas? Karena kita merasa upah yang diberikan tidak sebesar yang kita layak terima. Saya sudah meninggalkan ini, itu. Saya sudah melayani 10 tahun. Sampai sekarang motor saya butut. Saudara dan saya menghitung upah sendiri. Menilai diri sendiri. Betul, saudara? Betul? Sekarang lihat, saudara. Engkau dan saya sering mengajar tentang Tuhan yang baik. Tuhan yang memberikan upah walaupun orang kerja cuma 1 jam. Betul? Betul? Yang jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Betul? Tuhan tetap memberi upah. Betul? Iya. Tapi kita tidak percaya bahwa Tuhan adil dalam memberi upah. Kita menuntut lebih. Karena kita merasa kita sudah melakukan lebih. Saya sudah lebih menderita Tuhan. Saya sudah 8 tahun. Saya sudah 10 tahun. Pendeta itu baru 3 tahun sudah punya mobil. Ya toh, saya masih sepeda motor butut. Saudara, tolong perhatikan di sini. Izinkan Tuhan mendidik kemurnian hati kita dalam upah pelayanan. Izinkan Tuhan membersihkan hati kita dari menginginkan lebih banyak duniawi daripada perkenan Tuhan. Tapi Pak, kita hidup butuh makan. Siapa bilang tidak butuh? Tetapi yang lebih diutamakan adalah perkenan Tuhan. Hamba itu yang paling dicari adalah apa? Prestasi hamba tertinggi adalah menyenangkan tuannya. Itu prestasi tertinggi. Saudara, makanya nanti di pengadilan Kristus kan Tuhan bilang, baik ke pekerjaanmu hambaku. Jangan dibilang, ke pekerjaanmu amburadul walau kau ngaku hambaku. Bahkan kau jadikan pelayanan sebagai pekerjaan. Ini repot, saudara. Amin. Betul. Makanya jangan percaya sekali selamat tetap selamat. Karena ada ayat mengatakan semua kita akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Sampai nanti ada pengadilan, berarti tidak ada hypergrace. Karena Tuhan bilang semua kita akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Terus dan nanti Tuhan bilang dia akan memisahkan kambing dengan domba. Sekarang semua dalam pengembalaan Kristus. Tapi adakah kita kambing atau domba? Kalau keras sekali kedagingannya, selalu khotbah uang, selalu khotbah tabur. Nah ini kambing karena dagingnya keras. Kalau dagingnya lunak, ini domba. Dia tidak ngomong uang, dia ngomong kebenaran, dia ngomong berkenan sama Tuhan. Dan saudara tahu, Alkitab bilang apa? Orang yang percaya sama Tuhan tidak akan dikecewakan. Jangan pernah melayani Tuhan kalau saudara tidak percaya. Khotbahmu akan rusak. Kenapa? Kau akan bikin senang jemaat kok? Karena kau tidak percaya Tuhan pelihara. Tapi kalau terserah Tuhan suruh apa sikat. Nah itu baru hamba. Halo? Iya? Sudah tidak zaman lah kita ini menyenangkan manusia. Rasul Paulus bilang apa? Kalau aku masih ingin menyenangkan manusia, aku bukan hamba Kristus. Betul. Jadi sudah saatnya berubah dari manis-manis, khotbah senyum-senyum, khotbah lucu-lucu menjadi pengajar umat Tuhan. Ya, umat Tuhan itu sudah waktunya didewasakan, bukan terus di khotbah Nina bobo. Oh, Nina bobo. Betul? Engkau mabuk, aku banyak persembahan. Dikasih mabuk harta, ditunjukkan pakai mewah, selalu khotbah tentang kesaksian uang, khotbah tentang berkat, sehingga umat Tuhan ditarik tujuannya, fokusnya dari Kristus kepada kekayaan duniawi. Maka bersyukur saudara-saudara kalau tidak pakai jam mewah. Bersyukur saudara-saudara kalau tidak pakai mobil mewah. Kenapa? Engkau membawa umat fokus kepada Kristus, bukan kepada fokus pakaianmu, jammu, mobilmu, keberhasilanmu. Ya, jangan minder kalau engkau secara dunia tidak punya mewah-mewah. Tidak usah. Kenapa? Yesus saja saudara lihat. Pelayanannya begitu memberkati orang, betul? Sampai Siro Fenisia, sampai Sidon. Sidon itu kan di luar negeri, saudara. Di luar Israel Sidon itu
sekarang Libanon. Datang dari luar negeri hadir di ibadahnya. Apa terus dia bilang, sekarang coba Yudas, aku tidak waktunya jalan kaki lagi. Belikan aku. Apa? Belikan, tidak kan? Begitu dia mau masuk ke Yerusalem, dia bilang, kau pergi ke desa di depan, kau pinjam. Betul? Betul? Yesus mengajar kita fokus bukan kekayaan. Tapi sekarang kita khotbah ngajar umat duit aja. Diperkaya, diberkati. Naik motor, besok naik mobil. Mobil ganti lebih mewah. Rumah lebih besar. Khotbah itu melulu. Ayatnya betul dibaca, terjemahnya ngawur 100%. Saudara lihat di sini. Terus apa lagi saudara ketika kita kendor? Karena kita tidak mengerti dilatih oleh Tuhan. Iya, dilatih oleh Tuhan. Apa yang dilatih? Daya tahan kita, iman kita. Tidak segala sesuatu terjadi seketika. Tidak segala sesuatu langsung kita terima. Kenapa? Karena latihan Tuhan itu bukan hanya untuk di dunia ini, tapi sampai hidup kekal. Tujuan kita jadi Kristen sampai hidup kekal. Makanya nanti saudara bayangkan, di surga itu ketemu orang yang darah tinggi aja. Emosian aja. Kira-kira di surga nyaman gak sih? Nyaman gak? Ketemu orang pemarah aja di surga. Betul? Baru ketemu lupa kita bilang shalom, dia udah ngamuk. Nggak pandang saya. Baru saya tinggal di daerah banjir, nggak dihargai. Misalnya gitu. Nggak enak nggak di surga kalau begitu. Terus yang kaya, kau tahu saya dulu di dunia siapa? Hormat sama saya. Nah ini enak nggak di surga kayak begitu? Nggak enak kan? Makanya karakter ilahi. Coba dulu kita nikah. Seringkali juga kan dalam pernikahan ribut-ribut, seringkali kita bosan kan tinggal sama dia, betul? Loh, pernah enggak kita merasa gitu yang sudah nikah? Ayo ngaku. Walaupun iya, betul. Tapi karena ini persekutuan orang kudus, jangan ngomong yang kudis, betul? Walaupun itu fakta. Iya toh, siapa yang nikah enggak pernah tengkar, saya tanya. Siapa yang nikah selalu mesra tiap saat, siapa? Siapa yang nikah enggak pernah balik tidurnya satu hadap kanan, satu hadap kiri? Ayo ngaku. Semua pernah. Berarti apa, saudara? Karakter kita perlu diperbaiki. Tapi kita selalu khotbah tentang ekonomi yang perlu diperbaiki. Rusak sudah ini. Tapi Pak, nanti tidak menarik. Siapa bilang tidak menarik? Ketika saudara perhatikan ya. Nabi Elia bilang, hanya aku yang sisa Tuhan. Tuhan bilang, masih ada 7.000 orang yang kau tidak kenal. Betul? Jadi saudara jangan takut. Masih banyak orang yang hati nuraninya murni mencari firman yang benar. Masih banyak jemaat yang mencari pengajaran yang benar. Jangan khawatir. Saudara. Nah mereka ini yang bingung cari di mana pengajaran yang benar. Di mana. Makanya Alkitab bilang seperti nubuatan Nabi Yoel. Mereka akan berjalan ke timur, barat, utara, selatan dan tidak menemukannya. Saudara pikir nanti gereja diangkat oleh Tuhan, tidak ada gereja di muka bumi, maka mereka tidak ketemu firman. Gereja tetap ada di muka bumi sampai pengangkatan. Betul. Tapi mencari firman yang keluar dari mulut Allah itu mereka tidak temukan. Yang mereka temukan firman yang diputar-putar oleh mulut pengkhotbah. Dulu ketika tahun 80-an. Ya menjelang tahun 2000 kan menurut peta zaman katanya. Kalau saudara mau seminar akhir zaman, tidak usah undang pendeta lain. Saya bisa jelaskan sama saudara akhir zaman dari 0 sampai Z. Dari A sampai Z dan semuanya salah. Kenapa? Peta zaman mengatakan dari zaman Adam sampai dengan zaman Abraham 2000 tahun. Dari Abraham ke Tuhan Yesus 2000 tahun. Dari Tuhan Yesus sampai kedatangannya kembali 2000 tahun. Jadi menurut peta zaman tahun 2000 kiamat. Itu pengajaran zaman dulu, saudara. Saya hafal betul karena gereja saya paling senang bikin acara seminar akhir zaman. Saudara berhentilah ngomong akhir zaman. Sudah tidak zamannya. Sekarang ngomong apa? Sekarang akhir zaman untuk sifat kekanak-kanaan Kristen. Sekarang sudah zaman akhir untuk manja-manjakan umat. Sudah berakhir sampai di sini saja zaman itu. Sekarang mesti masuk ke didik umat. Dan jangan khawatir saudara tidak makan. Saya mau sampaikan. Buktinya apa? Orang Israel ngelawan Tuhan pun di padang gurun tidak pernah disuruh puasa karena ngelawan. Betul? Loh, iya apa enggak? Mereka berontak tiap pagi tetap turun Tidak pernah Tuhan bilang, kau berontak 1 minggu tidak turun, makan angin kau. Tetap turun. Yang berontak pun tetap dikasih mana. Apalagi yang setengah-setengah pemberontak. Amin. Katakan kiri kanan amin. Iya dah. Saudara, lihat di sini kembali ke kebenaran ini. Saudara, kenapa orang jadi kendor? Karena dia merasa harus punya hasil sekian. Harus jemaat sekian.
Harus, maaf, perpuluhan sekian. Saudara stop ngomong materi. Kita disebut manusia yang dari surga katanya. Tapi ngomongin materi tok. Kita disebut ibadah rohani tapi ngomongkan uang tok. Kan bingung. Loh iya apa enggak? Kalau sekarang kumpul dokter tapi ngomongkan burung. Gimana? Ini perkumpulan penggemar burung. Betul apa ya? Seringkali kita disebut hamba Tuhan tapi kesaksiannya uang aja. Sampai pengusaha bingung. Dia lebih banyak ngomong uang dari pengusaha, saudara. Betul? Aneh tuh. Yuk kita lihat lagi. Terus apa? Dikatakan, biarlah rohmu menyalanya. Dan Tuhan tidak bilang, layanilah Tuhan dan rohmu menyala. Jadi saudara-saudara yang rohnya tidak menyala, ambil sabat, tidak usah khotbah. Ambil sabat, tidak usah naik mimbar. Berlutut di kaki Tuhan, minta rohmu dipulihkan. Jangan mimbar itu tempatmu sekedar melayani. Jangan mimbar itu tempatmu sekedar berkhotbah. Tapi hatimu dan rohmu mati. Bagaimana engkau mengimpartasikan semangat kalau engkau tidak bersemangat? Bagaimana engkau mengimpartasikan iman kalau engkau sekarang sudah tidak beriman? Bagaimana engkau mengimpartasikan ketaatan kalau sementara ini engkau sudah padam? Alkitab bilang dengan jelas di sini. Saudara, ya, biarlah rohmu menyala dan tidak dibalik, layanilah Tuhan dan biarlah rohmu menyala. Tolong perhatikan di sini syaratnya. Manusia tidak bisa melihat mungkin. Engkau tetap berkhotbah sepertinya menyala-nyala. Tapi hatimu sudah hancur. Engkau mungkin dimimbar dengan segala gaya. Dengan tangan, dengan teriakanmu. Seakan-akan menyala-nyala. Tapi Tuhan tahu sebenarnya rohmu bagaimana. Saya pernah ditegur seperti itu. Dalam kondisi, saudara, saya punya jadwal khotbah. Tapi hati saya sedang sangat tidak enak. Dalam kondisi hati saya sedang sangat jengkel. Hati saya sedang sangat emosi. Karena jadwal saya harus naik mimbar. Saya khotbah sebaik. Khotbah yang menarik, khotbah yang memberkati. Ketika kita berdoa banyak pernyataan Tuhan. Tetapi ketika saya turun mimbar Tuhan bilang, aku tidak senang dilayani seperti itu. Orang tidak melihat suasana hatimu. Tapi aku lihat suasana hatimu. Kau bisa tetap menyala-nyala. Kau bisa akan begini tangan berkhotbah. Tapi Tuhan tahu di dalamnya bagaimana. Dan Alkitab bilang Tuhan melihat hati. Lihat di sini. Biarlah rohmu menyala. Maksudnya apa, saudara? Roh yang menyala. Saudara dan saya tahu. Di perjanjian lama, supaya mesbah itu tetap menyala, ada dua jenis mesbah. Betul? Satu mesbah korban bakaran. Satu di dalam itu mesbah dupa. Betul? Mesbah korban bakaran itu ribut. Kalau saudara bakar sate ribut. Bunyi sate kan rame. Betul? Bunyi dupa rame nggak? Oh rame pak, saya isi mercon di dalam dupa itu. Jadi tatar. Nah, itu bukan dupa, mercon. Dua saudara. Satu, ada pertobatan. Betul? Karena mesbah korban bakaran itu berbicara tentang membakar daging kita. Membakar manusia lama kita. Kemudian yang kedua, mesbah yang juga ada api. Bukan ada maaf kata kaki diannya. Ya, tapi ada apinya. Yaitu mesbah dupa. Penyembahan kepada Tuhan. Baunya harum. Tidak ada suaranya. Jadi saudara dan saya lihat. Itu dua saudara. Jadi gimana? Kita terus-menerus harus ada dalam pertobatan. Setiap saat harus ada pertobatan. Setiap saat harus siap ditegur, siap dirubah, siap diajar, siap dididik. Harus ada dalam pertobatan. Kita ini tidak sempurna. Saya mau sampaikan sama saudara sampai kita mati tidak sempurna. Jadi harus terus-menerus mau dirubah. Jangan bosan. Ini khotbah pengajaran aja nggak ada khotbah janji. Nah ini orang yang bosan diajar Tuhan. Ya ingat itu saudara. Terus yang kedua mesbah dupa. Saudara tahu di dalam mesbah itu ada syaratnya saudara. Salah satu ya saudara ya campuran untuk membuat dupa itu adalah dari getah. Saudara tahu semua kan getah datang dari pohon yang dilukai. Betul? Betul? Loh. Sekarang saudara nyadap karet. Saudara tidak lukai itu pohon. Tidak usah dilukai terus saudara tunggu begitu mujizat tiba-tiba keluar cepluk gitu. Tidak toh, dilukai. Jadi saudara dan saya pilih. Luka-luka di hidup saudara dan saya menghasilkan bau yang harum atau mematikan. Luka-luka di pelayanan menghasilkan bau yang harum atau kecewa, marah. Terus apa? Bertanya sama Tuhan, benarkah aku dipanggil jadi hamba Tuhan? Mempertanyakan Tuhan. Atau terima kasih Tuhan, ini bagian dari didikan. Terima kasih walaupun aku tidak mengerti sekarang, terima kasih, nanti aku akan mengerti. Saudara. Saya pernah cerita sama saudara semua. Ya,
Saya pernah mau dikasih rumah mewah, lantai 3, tempat parkirnya aja 12 mobil masuk. Di garasinya itu 12 mobil. Saudara bisa bayangkan rumah itu semewah apa? Dan yang akan memberikan adalah importir terbesar satu barang untuk Indonesia. Tuhan kasih? Tidak. Tuhan tidak izinkan saya terima rumah mewah. Kemudian saya pelayanan, saudara. Seorang pengusaha yang bergerak di bidang jasa. Ya, ketika ada tender dia bilang, Pak tolong doakan. Baik, kita berdoa. Kemudian Tuhan kasih petunjuk, saudara. Dikasih lihat ada 5 orang di situ. Saya bilang ini Tuhan kasih lihat ada 5 orang. Dan ini orang yang ciri-cirinya seperti inilah yang menentukan proyek itu dimenangkan oleh siapa. Dia bilang betul Pak. Tim itu ada 5 di situ. Ada orang seperti ini? Ada Pak. Baik, dekati orang itu. Begitu dia dekati orang itu dan dia menang tender itu. Ketika dia menang, saudara, dia tidak beritahu saya dia menang. Ya, waktu itu masih jadwal saya tiap bulan di Jakarta. Suatu hari dia telepon saya, Pak, bisa nggak sama saya, sama anak-anak istri saya pergi makan bareng? Saya lihat jadwal, oke, bisa hari anu ya. Dia jemput saya, saudara. Kemudian kita menuju ke mall. Kita tidak langsung pergi restoran, tapi langsung belok ke toko jam mewah. Yang harganya semua di atas ratusan juta. Dan dia katakan, Pak Asen, saya sudah menang tender itu, saya dapat untung sekian miliar. Bapak pilih jam yang manapun Bapak boleh ambil. Ya, itu jam 400 juta harganya, saudara. Ya, nggak ada yang murah. Tuhan bilang tidak. Tidak. Kemudian saya pelayanan di Swiss, di kota Basel. Setiap tahun di Basel itu adalah pameran jam internasional. Setiap tahun di kota Basel. Satu keluarga ngomong sama saya, Pak Asen kita belikan Rolex ya. Nanti Pak Asen pakai. Tuhan bilang apa? Tidak. Saudara bisa bayangkan saya sudah kehilangan berapa? Sebuah rumah mewah berpuluh miliar. 2 jam mewah minimal 800 juta jam itu. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa hambamu yang lain boleh pakai jam mewah, kenapa saya tidak boleh? Apa ada beda kelas? Ada hamba kelas A, kelas B, kelas C? Tuhan tidak jawab saya, saudara. Tapi kemudian berapa bulan kemudian saya bertemu dengan hamba Tuhan yang semuanya mewah. Mobil build up, jam tangan mewah, semua mewah-mewah. Khotbahnya hanya berilah, berilah, berilah. Apa isi Alkitab itu cuma nabur. Di situ saya dipelekkan mata saya. Tuhan tidak bilang supaya kau tidak rusak khotbahmu, supaya tetap benar. Tidak, dia kasih saya lihat. Kau lihat orang yang suka mewah-mewah, kau dengar sekarang khotbahnya berubah. Kau dengar sekarang motivasinya berubah. Belum selesai sampai di situ. Tuhan perlihatkan lagi orang yang mewah-mewah. Tuhan bilang apa? Mereka menarik orang datang bukan kepadaku. Mereka menarik orang untuk ikut punya kehidupan mewah seperti mereka. Jadi Yesus tidak menarik. Yang menarik pemberiannya Yesus. Yang menarik kekayaannya Yesus. Yesusnya tidak menarik. Menggenapi apa yang ditulis oleh Alkitab. Apa? Kalau saudara baca di Alkitab nubuatan Nabi Yesaya, saya bilang apa? Tidak ada yang kita inginkan dari dia. Dia ganteng pun tidak, semarak pun tidak. Sekarang kenapa saudara ikut Yesus? Pertanyaan, Yesus tidak menarik, kata Alkitab. Betul. Banyak orang mengikut Yesus karena tertarik sama hartanya Yesus. Banyak orang hanya ikut Yesus karena tertarik dengan kekayaannya Yesus. Tertarik dengan pemberiannya Yesus. Sama Yesusnya tidak tertarik sama sekali. Di situ saya mengerti, saudara, kenapa saya tidak boleh pakai mewah-mewah. Saya bilang terima kasih Tuhan, aku tidak akan pakai mewah-mewah. Aku tidak akan pakai, saya bilang. Supaya kenapa? Orang datang untuk kita fokuskan kepada Yesus. Bukan lihat jamku 1 miliar. Kau ikut aku jadi jemaatku. Kau bisa dapat minimal yang 100 juta nanti. Toh. Kita pancing orang dengan kesuksesan materi. Jadi sekarang saudara kalau punya jam murah bersyukurlah. Engkau tidak menarik orang untuk cari Yesus, untuk cari kekayaannya. Engkau undang orang cari Yesus, cari Yesusnya. Jadi berterima kasih buat jam yang murah itu. Berterima kasih buat motor butut. Karena teruji engkau murni melayani Tuhan. Biar naik motor butut, mana-mana Tuhan panggil. Betul? Saya kerja di ladangnya Tuhan. Jangan dibalik. Mana-mana donatur panggil. Saya segera datang ke sana.
Amin. Iya toh, kalau donatur panggil, ini kan berarti mau kasih duit. Kalau jemaat panggil mau kasih masalah. Amin. Ya, oke. Jadi biarlah rohmu menyala-nyala. Ingat, di situ bagaimana dia menyala? Satu, harus ada daging yang dibakar. Harus ada kedagingan yang senantiasa dibakar. Kemarahan kita, kekecewaan kita melayani jemaat yang tidak bisa memberi kita cukup. Ya, kejengkelan kita sudah khotbah sungguh-sungguh, jemaat tidak merespon. Kita sudah sungguh-sungguh mengajar, jemaat tidak berubah. Biarlah kedagingan kita dibakar. Kita tetap seperti lagu yang tadi. Tidak bisa kubalas cintanya Tuhan karena terlalu banyak yang sudah kuterima. Mungkin bilang, Pak, saya masih belum punya rumah, belum terima rumah. Bukankah kita sudah menerima keselamatan? Bukankah kita sudah menerima kesabaran Tuhan menunggu kita mengerti? Bukankah kita sudah menerima waktu Tuhan yang sekian lama supaya hambaku ini berubah cara melayaninya, supaya hambaku ini berubah cara motivasi melayaninya, betul? Sudah terlalu banyak yang kita terima. Saudara lihat di sini. Jadi roh menyala dengan apa? Harus ada yang dibakar sebagai bahan, betul? Yaitu kedagingan. Terus di mesbah yang kedua harus ada penyembahan senantiasa, menyembah, merendahkan diri. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya katakan begini, saudara ya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Maksudnya apa? Diumpamakan seperti air yang mendidih, seperti logam yang membara. Saudara bisa enggak bikin Indomie dengan air es? Bisa? Ambil air es di kulkas, siram di Indomie. Jadi Indomie apa dia? Harus air panas. Saudara. Jadi di sini diumpamakan di dalam bahasa aslinya, saudara. Seperti air yang mendidih, seperti logam yang membara. Orang membakar logam supaya apa? Mau ditempa. Betul? Ya apa ya? Kalau dibakar itu mau ditempa loh. Jadi saudara kita ini harus seperti air yang mendidih. Maksudnya apa? Bisa untuk masak Indomie, bisa masak sayur, bisa segala sesuatu. Bisa digunakan untuk mematangkan sesuatu supaya siap makan. Loh ya toh. Biar sayur enak, banyak nggak enak dimakan mentah loh. Betul. Biar katakan steak enak, saudara makan mentah enak enggak? Ngeri toh. Betul. Ya kan? Jadi seperti air yang mendidih. Yang kedua, dikatakan di bahasa aslinya seperti logam yang membara. Besi yang lagi panas. Kenapa dipanasin? Mau Berarti apa saudara? Alkitab bilang, roh saudara dan saya ini bisa menyala-nyala kalau saudara dan saya ini seperti air yang mendidih. Tidak suam-suam. Itu yang pertama. Jadi apa maksudnya? Bagaimana saya bisa tidak suam, Pak? Pelayanan 20 tahun tidak ada apa-apa. Loh, engkau punya yang orang tidak punya. Kesetiaan teruji. Betul, kemurnian tetap bertahan dalam pelayanan. Daya tahanmu punya. Mungkin orang tidak menilai hal-hal seperti itu. Tapi itulah yang kekal di mata Tuhan. Saudara, itulah yang kekal. Tetap saya ingat waktu saya pelayanan desa. Lah saya ini bekas manajer hotel, banyak ke luar negeri. Tiba-tiba saya dipanggil Tuhan melayani pelayanan di desa, di pelosok. Tidak ada sponsor, gereja yang nyponsori. Gereja saya tempat ibadah pun bilang apa? Jangan kau pergi menginjil, nanti mereka datang pergi bakar gereja kita. Akhirnya apa? Ya daripada pendeta cari jiwa, dia bikin jiwa, bawa anak aja dia tambah. Alkitab biah, saudara, kalau nambah anak itu. Disuruh cari jiwa, kok buat jiwa. Alasannya ya supaya nanti satu main gitar, betul? Satu main keyboard, satu main drum, betul? Anak yang lain langsung pegang kantong kolektor, amin? Begitukah? Itu namanya pelayanan? Bukan, itu namanya perusahaan keluarga. Bapak khotbah, ibu pimpin pujian, anak kumpul kolektor, amin? Loh, iya toh? Sudah berhentilah pakai gaya karismatik lama itu, sudah tidak zaman, amin? Amin? Sekarang zaman milenial, masa zaman Belanda terus, saudara. Bapak khotbah, ibu pimpin pujian, betul, anak kumpul persem. Oke, jadi lihat, biarlah rohmu lihat ini kata menyala ini. Jadi seperti air yang mendidih. Izinkan kita dekat dengan api supaya kita mendidih, menyala-nyala. Saudara lihat ada zaman dulu itu sebelum ada mesin-mesin lain, ada mesin uap, yaitu air yang diuapkan. Betul, menggerakkan listrik, menggerakkan kereta api zaman dulu semua pakai air, dididihkan. Jadi biarlah rohmu dan saya dididihkan oleh Tuhan supaya menjadi penggerak yang luar biasa. Ada tenaga, ada kuasa yang luar biasa. Kalau saudara dan saya sudah kendor pelayanan, percayalah karunia roh nggak bekerja. Kalau saudara dan saya sudah nggak berapi-api, maaf urapanmu dan saya hancur.
Jadi tetap harus menyala. Terus yang kedua, jadilah seperti besi yang siap ditempa. Ingat, besi yang dibakar, membara, besi yang merah membara. Itu untuk Jadi ketika saudara dan saya berapi-api, lebih mudah Tuhan menempa kita. Lebih cepat Tuhan menempa kita. Jangan makanya ngeluh, saya sudah 20 tahun Pak, tidak ada perubahan di pelayanan. Tetap jemaat saya 5 kakak. Tetap total perpuluhan sekian. Saudara lihat, jadilah besi yang membara, siap ditempa. Kita hamba Tuhan ini harus jadi besi yang menyala. Bukan untuk nempel jemaat supaya terbakar, hangus. Bukan. Untuk ngecap jemaat, ini brengsek suka ngelawan. Ini brengsek pemberontak. Ini tidak pernah bayar perpuluhan. Kita cap jemaat dengan besi yang membara itu. Bukan. Kita sendiri yang jadi besi yang membara. Supaya gampang ditempa. Saudara, seringkali maaf ketika kita sudah jadi hamba Tuhan, pergumulan kita adalah untuk diajar. Susah tambah lama. Karena merasa sudah pinter, sudah biasa khotbah. Susah mau diajar lagi. Dia sudah menguasai Alkitab, bukan Alkitab menguasai hidupnya. Tapi dia yang menguasai Alkitab. Dan semua ayat sudah di luar kepala, karena tidak pernah masuk di hati. Betul. Terus kalau khotbah pakai baju safari, kantongnya di mana-mana. Ini sudah nubuatan. Betul. Saudara-saudara yang sampai hari ini masih khotbah pakai safari, bertobat, buang baju itu, bakar. Kantongnya terlalu banyak. Cukup 1 kantong saja, betul. Di kemeja, jangan kantong kiri, kantong kanan, kantong bawah, semua. Terus kenapa harus jas panjang? Supaya gampang Pak, kalau ada persembahan saya bisa selipkan di sini. Betul, supaya jemaat tahu itu uang kemana. Kalau tangan panjang gampang diselip, sudah tidak kelihatan. Halo? Tidak usah masukkan kantong, selip di sini loh. Di tangan panjangnya ini sudah hilang. Saudara, ayo kita bertobat. Terbuka sama keuangan. Tidak usah takut jemaat tahu uangmu berapa, persembahan berapa, buka semua. Tapi Pak, di sinode saya dilarang, buka. Kau ikut Tuhan atau ikut sinode? Tuhanmu Tuhan atau ketua sinode? Tapi nanti saya dicabut kartunya, tidak masalah. Oke, jadi di sini terus layanilah Tuhan. Saudara, kalau di dalam bahasa aslinya dikatakan begini. Bukan layanilah Tuhan, tapi jadilah hamba di hadapan Tuhan. Jadilah hamba di hadapan Tuhan. Itu lebih benar terjemahnya. Kenapa? Karena melayani Tuhan itu bisa saudara dan saya layani diri sendiri loh. Khotbah maunya sendiri, sesuai kepentingan sendiri, sesuai obsesi sendiri. Kalau lagi butuh mobil, ngomong suruh nabur aja jemaat. Itu memang kelihatannya pelayanan, tapi maunya sendiri. Bahasa aslinya bukan begitu, saudara yang mendekati. Dibilang apa? Jadilah menghambakan diri kepada Tuhan. Itu terjemahan yang lebih tepat dari terjemahan ini. Jadilah menghambakan diri. Be a slave to the Lord. Jadilah hamba. Jadi kalau saudara-saudara sini suka perintah jemaat, suka nggak terlalu banyak ngatur jemaat, maaf engkau bukan hamba. Mau dihormati jemaat, nggak usah lah kita cari hormat. Biar jemaat nggak menghormati kita, yang penting dia hormati Tuhan, titik. Daripada dia menghormati kita dan nggak menghormati Tuhan. Ya, biar jemaat menyenangkan Tuhan, walaupun di depan mata kita dia tidak tunduk-tunduk. Saudara, sudah tidak waktunya kita yang mencari penghormatan. Kita Wahyu bilang hanya dia yang layak menerima segala kuasa, kemuliaan, segala sesuatu. Hanya dia. Kita tidak berhak kok, saudara. Ini, jadi kembali ke sini, saudara. Sekarang kita akan simpulkan, habis ini kita makan. Ini, jadi kembali ke sini, saudara. Sekarang kita akan simpulkan, habis ini kita makan. Ya. Memang ini Alkitabiah. Tapi ingat, Tuhan juga waktu kumpulkan murid malah ditegur, diajar, betul? Cuma dikasih Selalu Tuhan itu sambil murid duduk, ngunyah makan ya. Kalau enggak mau dengar berarti enggak makan kan? Betul? Loh iya toh? Betul apa enggak? Saudara lihat polanya Tuhan Yesus. Selalu dia ngajar murid di meja makan. Berarti yang enggak terima pengajaran enggak usah Loh iya toh? Loh iya toh? Kalau ada murid bilang aku tersinggung enggak mau dengar, berarti dia nyingkir dari meja makan toh? Kalau mau makan duduk situ. Dengar. Amin. Makanya saudara dan saya, kalau saudara dan saya mau tergenapi firman yang Alkitab bilang, Tuhan menyediakan makanan di depan musuhku, menyediakan hidangan depan musuhku, terima pengajaran Tuhan. Terima firman Tuhan yang keras. Terima kehendak Tuhan. Tuhan bilang dia sediakan hidangan di depan musuh. Alias apa? Tuhan bilang kau makan saja sana, musuhmu urusanku. Betul? Jadi tidak pusing. Sementara sekarang kita mikir makan aja, betul? Besok ini beras sudah habis, betul? Aduh. Saudara, ayolah kita berubah. Amin. Jadi sekarang kita akan simpulkan. Biasanya kan katanya khotbah ada kesimpulan. Amin. Iya, jadi yang jelas satu.
Mari kita rubah. Alkitab bilang apa? Saudara, di surga itu tidak ada orang nganggur, betul? Setiap saat mereka memuji Tuhan. Berarti tidak ada pemalas di sana, betul? Ketika orang Israel, Tuhan latih di padang gurun setiap pagi sebelum matahari terbit, ambil itu mana. Sesudah matahari terbit, mana itu mencair dan hilang, betul? Dia gali tidak ketemu, betul? Diajar apa? Disiplin, diajar rajin. Ada yang malas. Lebih baik ku ambil untuk 2 hari. Daripada ku tiap hari ambil, betul? Disimpan jadi ulat, betul? Di sana tidak ada tempat untuk pemalas. Di sana tempat orang yang rajin setiap hari. Saya ulang. Jadi kalaupun tidak setiap hari baca firman, buang itu kartu. Buang, robek, bakar. Engkau sendiri pengkhotbah tidak suka baca Alkitab, yang kau khotbahkan apa? Engkau sendiri tidak dekat sama Tuhan, yang kau sampaikan apa? Coba bayangkan misalnya kantor cabang Rakindo di sini, tidak punya nomor telepon, tidak punya nomor HP. Terus Rakindo pusat gimana ngaturnya? Betul. Mesti kan ada nomor telepon, ada HP, betul? Supaya Rakindo pusat gampang ngatur begini, begitu kan? Lah saudara dan saya sama Tuhan nggak bisa diatur seringkali. Saya mau tanya, pendeta di sini yang tiap hari berdoa jam-jaman berapa orang? Angkat tangan. Yang setiap hari tidak ada khotbah, duduk di kaki Tuhan berapa orang? Jangan cuma Sabtu duduk di kaki Tuhan karena Minggu mau khotbah. Saudara. Hubungan saudara sama Tuhan itu bukan hanya karena ada keperluan, ada tugas baru datang. Hubungan itu setiap saat. Saudara, mari kita rubah. Supaya pelayanan kita berkenan. Bukan berhasil loh, saya ulang. Tidak ada di Alkitab pelayanan berhasil. Tidak ada. Saudara cari kata, engkau hambaku yang berhasil, nggak ada. Tidak ada. Yang ada, engkau hambaku yang setia, engkau hambaku yang baik, itu saja. Betul apa ya? Jadi jangan saudara rubah jadi hamba yang berhasil. Wih, sekarang naik mobil baru ini, ada persembahan dari umat. Wih, itu hamba berhasil? Ada kata hamba yang berhasil di Alkitab? Tidak ada. Tapi Pak, kalau kita nanti tidak punya kendaraan, bagaimana pergi pelayanan? Ada alasan, betul? Kalau engkau mau melayani sungguh-sungguh, dia pasti perlengkapi. Tapi kalau dia lihat pelayanan itu motivasinya tidak baik, dia buat apa dia perlengkapi? Kalau saudara punya anak, dia suka ngebut-ngebut. Saudara belikan motor, siap-siap saudara telepon dari rumah sakit atau kantor polisi. Iya kan? Maaf Bapak, namanya Anu. Iya, maaf ini anaknya meninggal. Tabrakan. Gitu? Bapak yang baik lihat, ini anak hobi ngebut terus. Kalau bisa jangan dikasih motor kan? Saudara. Jadi kembali ke sini saudara dan saya lihat. Kenapa sekarang banyak hamba Tuhan rohnya turun? Kenapa banyak rohnya tidak menyala lagi? Saudara, ingat, pelayanan kita tujuannya hanya menyenangkan Tuhan. Pelayanan kita ukurannya rohani. Bukan uang, bukan mobil mewah, bukan jam tangan mewah, bukan pakaian yang mahal-mahal. Bukan itu ukurannya. Betul? Loh, saudara lihat sekarang. Hamba yang dipakai Tuhan untuk memberitahukan kedatangannya yang pertama. Siapa namanya? Yohanes Roma mewah. Tinggal di padang gurun. Baju linen mewah. Bajunya apa? Bulu onta. Makanannya belalang. Itu hamba yang dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang pertama. Terus kedatangan yang kedua, pakaiannya Versace. Betul? Dompetnya, tas Alkitabnya. Halo? Begitukah? Kan lagi ribut sekarang di internet toh, pastor in style. Dan saya sudah khotbah itu, saudara. Saya bilang itu salah. Itu salah. Kenapa? Alkitab bilang orang yang bermewah-mewahan itu sudah mati ketika dia hidup. Ada ayatnya kok. Ada ayatnya kok. Tapi Pak, kalau kita tidak tunjukkan kita berhasil, bagaimana kita menarik umat? Engkau menarik umat untuk mengejar kekayaan, bukan mengejar Kristus. Gitu? Betul? Kenapa kita ingin terkenal? Karena dengan kita terkenal membuat uang gampang datang. Membuat pelayanan kita lebih dihormati. Siapa yang dihormati? Kita, bukan Kristus. Lebih baik kita tidak usah dihormati, tapi mereka menghormati Kristus. Hamba cuma tugasnya membuat tuannya yang dipermuliakan. Hamba cuma tugasnya membuat Tuhannya disenangkan. Saudara, kalau saudara dan saya tanam itu, kita berkenan di mata Tuhan. Tapi Pak, berkenan tapi kekurangan bagaimana? Siapa bilang kekurangan? Alkitab bilang apa? Pada saat aku berkenan, aku menjawab. Pada saat aku berkenan, aku menjawab. Sekarang tanamkan tekad.
Sebagai umat Tuhan jangan menjadi pemalas. Saya mengajar dan saya terapkan di hidup saya. Saya kenal banyak pengusaha yang punya perkebunan, punya pertambangan. Saya banyak kenal. Sering saya ketemu, kadang kalau saya pelayanan, saya sering ketemu di Balikpapan. Pak Asen, kapan ke Jakarta? Mereka sering saya sampaikan pesan Tuhan dan semua terjadi di hidup mereka. Tapi saya tidak senang ke Jakarta. Padahal kalau saya pagi berangkat pesawat jam 8 pagi Garuda. Sampai Jakarta landing 8.20. Dijemput supir pergi ke kantor mereka. Ngomong sampai jam 12-an. Selesai dia bilang, maka Bapak kita pergi makan siang. Selesai makan siang dia bilang, Pak saya balik ke kantor, Bapak diantar supir ke airport. Itu minimal 20 juta di kantong saya. Minimal 20 juta. Tapi sukakah aku pergi? Tidak. Sukakah aku kalau diundang? Tidak. Sampai hari ini sudah sekian tahun, saya tidak pernah mau pergi ke sana. Kenapa? Tidak puaskah dengan 20 juta sekali pergi? Tidak. Karena mereka maunya terima beres. Langsung tanya apa kata Tuhan, apa pesan Tuhan. Mereka sendiri tidak punya jam doa pribadi. Mereka sendiri tidak punya waktu baca Alkitab pribadi. Dan saya bilang maaf, aku tidak dididik Tuhan untuk jadi pendoa bayaran. Untuk menjadi nabi piaraan. Dengan itu aku kehilangan banyak yes, yes, yes. Ada yang saya pelayanan langsung, Pak Asen. Ini uang 500 juta. Setengah M, saudara. Ini uang 210 juta. Ini uang 180 juta. Ini uang 300 juta. Senangkah aku? Tidak. Kenapa? Karena mereka mau terima beres. Suruh punya doa pribadi. Halah, saya tanya Pak Asen aja. Jam-jam saya telepon Pak Asen gimana mau saya usaha ini. Saya yang berdoa. Kalau saya terus melayani mereka, saya jadi Bileam yang menuruti Balak. Saya terapkan di hidup saya. Tidak pergi, tidak. Sampai hari ini saya bertahun-tahun tidak pergi. Ada yang WA saya, Pak Asen kami ingin ketemu. Tidak. Tuhan belum suruh saya berangkat, saya katakan. Padahal sekali berangkat minimal 20 loh saudara. Senang dengan 20 juta? Siapa tidak suka uang? Tolong angkat tangan. Yang tidak suka uang, angkat tangan. Saya akan doakan supaya engkau sama sekali tidak punya uang. Siapa yang suka uang? Tolong angkat tangan. Yang suka uang, tolong angkat tangan. Tidak ada? Loh, saya angkat tangan. Saudara, saya suka uang. Tapi ada aturannya sebagai hamba Tuhan. Jangan karena jemaatmu, kau takut kekurangan persembahan, kau kompromi dengan dosa. Jangan karena kau takut tidak makan, kau kompromi khotbah yang lembut-lembut. Kau sudah jadi hamba Tuhan bayaran. Tidak usah takut, saudara. Tuhan memberi layak kepada hambanya. Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam, kata Alkitab. Dia Tuhan yang pemurah. Orang kerja 1 jam tetap juga 1 dinar. Tapi ketika engkau dan saya tawar-menawar dengan Tuhan. Ingat kuncinya? Yang jam 6 tawar-menawar. Sesudah sepakat. Jangan main sepakat atau tidak sama Tuhan. Tugasmu hanya tunduk. Engkau sepakat atau tidak, tugasmu tunduk. Ingat sistem persembahan. Saya ulang sebelum kita makan. Semua lemak hanya untuk Tuhan. Betul perjanjian lama? Tidak boleh sedikit pun dibilang, ini minyaknya kita ambil sedikit untuk goreng. Betul? Apalagi misalnya kita bikin apa? Nasi goreng babi, pakai minyak babi. Sedap betul. Betul tak? Minyak. Tuhan bilang tidak ada kompromi. Semua minyak untuk Tuhan. Semua lemak untuk Oke, kalau yang lain kan ada. Ya kan ada paha untuk imam. Itu ada tawar-menawar, boleh paha untuk imam. Tapi lemak hanya untuk Tuhan. Di situ belajar, saudara. Hidup kita sebagai orang Kristen, hidup kita sebagai hamba Tuhan. Ada hal yang tidak bisa tawar-menawar sama Tuhan. Lemak tidak ada tawar-menawar. Itu untuk Tuhan. Jadi jangan tawar-menawar dalam hal ketaatan. Jangan tawar-menawar dalam hal perintah Tuhan. Kerjakan. Setuju, tidak setuju, kerjakan. Jangan main-main. Itu persembahan lemak. Terus kalau ada persembahan daging, kan ada yang mempersembahkan paha. Betul? Itu masih bisa nego. Ada bagian yang bisa kita doakan tawar-menawar. Kita mohonkan belas kasihan. Kita mohonkan kemurahan. Ada hal yang tidak bisa tawar-menawar. Apa yang tidak bisa tawar-menawar? Kekudusan, kebenaran, kemurnian motivasi hati. Tidak ada tawar-menawar di situ. Jangan bilang ketika engkau butuh, terus engkau korban persembahan. Tidak ada. Semua kebutuhan hanya minta kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Mungkin saudara bilang, Pak Asen ini kalau diundang Pak Halim cepat datang.
Saudara boleh tanya Pak Halim. Saya kalau diundang Pak Halim ke Australia, berapa kali saya minta ganti bayar tiket. Boleh tanya ini Pak Halim. Banyak orang senang, wih Pak Hasan kemana? Saya diundang ke Eropa, wih enak ya terima euro katanya. Wih otakmu rusak. Langsung mereka bilang enak terima persembahan euro. Karena 1 euro kan sekian. Selembar yang 500-an itu sudah berapa juta? Hampir 8 juta selembar. Banyak orang bilang begitu, wih pergi pelayanan ke luar negeri. Enak ya persembahannya dolar. Rusak. Jadi tidak ada tawar-menawar dalam hal motivasi. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ketaatan. Tidak ada tawar-menawar dalam hal penundukan sama Tuhan. Tidak ada. Itu persembahan lemak yang haknya Tuhan 100% tidak boleh ditawar. Betul? Betul? Kalau yang lain misalnya kita sakit, boleh tawar-menawar. Tuhan, aku belum ingin mati, tolong sembuhkan. Boleh nego. Itu ada yang bisa dinego. Tapi ketaatan tidak bisa nego. Tolong tanam ini, saudara jadi hamba Tuhan. Ya, misalnya sekalipun kau butuh itu persembahan umat. Setiap kali kau terima, tanya Tuhan itu untuk apa? Setiap kali tanya Tuhan itu untuk apa? Ya, belajar jangan merasa, ya ini saya khotbah, saya terima uang, ya ini upah saya. Salah. Saudara, bertanya terus. Ingat, ketaatan itu mutlak. Itu persembahan, lemak. Penurutan itu mutlak, kemurnian pelayanan mutlak, penyerahan 100%, berharap sama Tuhan saja, tidak berharap sama jemaat, itu mutlak dalam pelayanan. Saya nggak peduli saudara, di persekutuan kita banyak yang kaya datang. Kaya iya, datang, Pak tolong didoakan, kemarin saya ditipu teman 30 miliar. Datang lagi, Pak Hasan ini yang punya hotroom minta didoakan. Oh saya bilang, maaf, persekutuan kita bukan puskesmas. Persekutuan kita tidak untuk didatangi orang sakit. Baik sakit rohani maupun banyak orang sakit ekonomi, tidak usah. Persekutuan kita adalah sekolah untuk mendidik orang. Saya tidak doakan. Padahal kan kalau didoakan orang kaya, ya gitu loh, minimal kan ya adalah, amin. Adalah begitu amplop. Itu loh saudara. Kita tidak doakan. Di persekutuan kita ada aturan saudara. Tidak datang 2 kali, tidak ada doa. Tidak ada doa. Dan sekarang datang 100 kali pun tidak didoakan. 100 kali dia datang tidak ada doa pribadi. Mau datang, belajar firman. Bahkan kita ada doa semalam suntuk sampai jam 6 pagi. Tidak pakai alat musik, tidak ada gitar. Belajar nyembah, belajar muji, belajar mazmur, tidak ada alat musik. Saudara. Ya banyak juga yang hadir. Ingat, sekalipun Elia sepertinya seorang diri, masih ada 7.000 yang disisakan orang-orang yang tulus hati tidak mencari Baal. Jangan takut saudara, di Samarinda masih banyak orang yang tulus hati mencari firman yang benar. Masih banyak orang yang murni hati mencari firman pengajaran. Jangan takut ngajar yang benar. Jangan takut mereka pindah. Saya nggak takut saudara. Bahkan sekarang di persekutuan kita ada orang yang khusus hanya datang persekutuan sore dari kota lain naik pesawat. Besok pagi dia pulang. Yang haus kebenaran. Kenapa? Mereka pengusaha yang sudah kaya, yang biasa kena rayuan. Biasa dimanis-manisin. Biasanya kalau pengusaha kan kita manis-manis, betul? Nah, coba sekarang donatur nelpon, muncul enggak? Coba kalau donatur nelpon muncul enggak? Apalagi kalau donatur bilang, maaf ya Pak, saya ini kok tiba-tiba digerakkan Tuhan, ini 100 juta, tolong datang. Kira-kira banjir pun kita berenang, amin. Tapi kalau jemaat yang sakit, miskin lagi. Enggak bisa kasih persembahan lagi. Kira-kira segera datang? Cobalah minta tetangga sebelahnya mana yang jemaat suruh ke sana tuh besok. Ya kan, kiranya kita yang seperti itu bertobat. Alkitab bilang jiwa itu semua sama kaya miskin sama di mata Tuhan, kata Tuhan. Cuman kita yang membedakannya karena tergantung ya kita yang bertobat sekarang. Saudara, kalau saya nggak peduli saudara. Baru kemarin juga ada datang 2 orang. Ya, begitu orang ini datang jemaat saya lihat kusuk-kusuk, kasak-kusuk. Kenapa? Salah satu orang terkaya yang hadir. Saya nggak peduli. Sampai selesai ibadah, saya salami aja enggak. Ya itu kamu mau datang dengar firman Tuhan, dengar firman. Aku enggak akan salami engkau. Sampai selesai pulanglah. Enggak usah datang, enggak usah orang lain hormati engkau, saya enggak hormati engkau kok. Saudara, mungkin saudara kaget dengan prinsip hidup seperti ini. Pak, Bapak penginjil beda sama gembala. Loh, sama. Justru penginjil nggak ada penghasilan tetap. Gembala tiap awal bulan ada persembahan tatangan, bungaran, persembahan buah sulung, apa semua ada. Amin. Kita dari mana persembahan?
Saya nggak peduli, saudara. Sampai selesai jemaat bilang, Pak itu yang punya anu. Saya nggak urus kau punya apa. Kau datang hanya untuk didoakan supaya lebih kaya. Oh maaf, nggak ada. Nggak ada. Cari orang lain sana. Tapi kau mau belajar kebenaran firman Tuhan, duduk manis. Kita belajar bareng. Iya dah. Jangan begitu ada orang kaya datang, saudara senang. Haleluya, Tuhan mengirimkan. Padahal iblis yang kirim supaya menjatuhkanmu, nggak tahu toh. Amin. Semua kalau sudah uang bilang dari Tuhan, siapa bilang sembarang? Halo. Mulai sekarang, kalau ada uang datang tangking, amin. Berani? Ku tangking ini dalam nama Yesusnya. Tapi kalau memang dari Tuhan, pasti sampai bagaimana Tuhan kau tangking, amin. Amin. Tapi kadang-kadang tidak tahu yang halal dan haram. Pokok uang terima. Dan kalau saudara dari uang tidak jujur 100% kau ambil. Terus kasih 10% jadi kudus uang itu. Yang 90. Tidak ada. Jangan diputer-puter Alkitab saudara. Dan juga jangan perpuluhan ganda. Saudara pajak ganda terus menerus. Di jemaat kita ada saudara. Suaminya pengusaha. Bayar perpuluhan kan? Karena dia pengusaha. Terus dia belikan istrinya mobil waktu itu untuk ulang tahun istri. Ibu gembala panggil si ibu ini. Cik, mobilmu belum bayar perpuluhan loh. Loh, kan suami saya sudah bayar untuk usaha. Loh, tapi kamu belum bayar. Ini kan pajak ganda. Terus nanti si ibu kasih anaknya uang saku. Kena lagi perpuluhan. Begitu. Berarti satu keluarga ini bayar perpuluhan berapa kali lipat gitu loh. Halo? Ini kisah nyata saudara. Hati-hati dengan pengajaran sesat. Suaminya sudah bayar perpuluhan, suaminya kasih istrinya diperpuluhkan lagi. Istrinya kasih anaknya perpuluhan lagi. Yang benar aja pajak ini. Kalau suaminya sudah kasih selesai kan? Betul. Betul. Masa uang saku kasih perpuluhan lagi? Kalau suaminya sudah bayar, sudah toh. Zaman sekarang kacau balau saudara. Ya, hati-hati makanya yang suka khotbah uang-uang ini bertobat. Khotbah kebenaran saja, tidak usah khotbah uang. Tapi Pak, kalau kita tidak khotbah uang, nanti kita kurang uang. Siapa bilang? Adakah hambanya yang mati kelaparan? Elia disuruh ngungsi ke sungai Kerit, tetap dipelihara. Amin? Amin? Kalau saudara pergi Yordania sekarang, sungai Kerit tidak ada. Karena itu anak sungai kecil. Saudara akan lewat dan tidak ada bekasnya sungai itu. Tidak ada, karena itu sungai yang datang, hanya anak sungai kecil. Tetapi Tuhan tetap Jadi hidupmu dan hidup saya kalau benar jadi hamba tetap dipelihara. Walaupun itu di sungai dan makan cuma 2 kali loh. Pagi dan petang datang itu. Tidak bisa pesan. Minta bonus dong ketiga. 3 kali dan datang. Kalau kau jangan atar sendiri itu roti. Bawa temanmu juga. Nah ini. Kalau Nabi Elia ngomong begini. Ini tipe perampas domba. Kau jangan ibadah di sana. Di sini saja. Bawa teman-temanmu juga pindah. Amin. Elia tidak begitu kan? Walaupun burung gagak itu hanya 2 kali datang, di Elia tidak pernah minta bonus 3 kali. Elia juga tidak bilang, kau datang jangan sendiri dong, bawa temanmu juga. Ya toh minimal ada tambahan roti. Amin. Amin. Elia tidak tamak seperti itu. Sekalipun dia hanya makan 2 kali. Halo? Di sini siapa hamba Tuhan yang makan 2 kali sehari karena kesulitan ekonomi? Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Tidak ada kan? Rata-rata 3 kali? Sudah, jangan ngeluh kalau begitu, amin. Lebih dari Elia. Gitu loh, saudara. Amin. Tapi jemaat saya, Pak, bukan burung gagak, Pak. Kalau burung pipit bawa potongan roti seberapa, Pak? Ya kau doakan burung pipit raksasa, amin. Tuhan jadikan mereka burung pipit raksasa. Terus Tuhan bilang, ya imanmu dulu, iman raksasa, amin. Baik, kita mau berdoa sekarang. Supaya makanan tidak keburu dingin, amin. Tapi tidak mungkin dingin, itu ditaruh di tempat yang bisa tahan panas sampai besok, amin. Kita doa. Kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan dan mohon cepat mengaku supaya tidak panjang. Jangan saya ulang, lama sekali baru mengaku ya. Itu buang-buang waktu ya. Oke, kita mau berdoa. Bapa, sudah hamba sampaikan yang kau taruh tadi di hati hamba waktu hamba duduk di situ. Hamba yakin engkau yang membereskan firman-Mu ini sampai benar-benar dimengerti. Engkau yang jelaskan lebih dalam sampai benar-benar masuk ke hati kami semua. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mungkin ada yang hendak engkau sampaikan, silahkan.
Terima kasih. Benar Tuhan. Ada lemak yang terbaik yang tidak pada tawar-menawar. Itu bagiannya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Saudara, siapa yang punya keluhan di gigi dan gusi atas bagian depan agak kanan? Siapa yang punya keluhan di gusi atas ya bagian depan tapi agak kanan? Bukan di belakang tapi agak ke depan, agak kanan sedikit, tidak tepat tengah-tengah. Ada? Sudah berapa lama itu? Mulai Mei, nanti malam yang terakhir takut karena masih banjir kemarin tidak sempat jalan. Jadi gusi sebelah atas itu ada 2. Iya. Persis kayak Bapak bilang. Iya. Jadi maaf kalau Iya. bicara kelihatan. Iya. Jadi saya sudah ke rumah sakit, mintanya 15 juta. Baik. Ya, jadi ketika saya melayani ulang tahun PDI, mobil saya dihalangi orang, dan ternyata orangnya minta maaf sama saya. Maaf Pak Saragih, nama saya Pak Saragih. Sebut anak saya 33. Ini orang sudah pasti kenal. Saya tidak kenal sama itu. Begitu dia sebut namanya, saya istrinya dokter gigi ini. Lalu besoknya malam itu 1 Mei tadi. Saya ke sana. Pasien sudah banyak Pak. Saya baru datang. Dokternya hampir bersamaan datang sama saya. Melihat saya langsung dituntun ke dalam. Pada saya, Pak, itu pasien sekali. Aku mau datang. Tidak apa-apa. Duduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah goyang. Hak kita Pak. 7, 8. Ini keropos. Hak kita Pak. Cabutnya kira-kira kurang lebih 1 bulan lah. Tidak bisa langsung. Nah, ini saya datang ke sini masih sakit ini Pak. Baik. Nah, ini baru masuk SMS-nya. Malam ini sudah buka. Nah, kita lewat jalan Anggur. Iya. Jadi malam ini rencananya mau dicabut. 2 hari lagi. Pak, saya sudah ke rumah sakit. Dan yang dibutuhkan 15 juta Pak. Saya sudah pensiun. Kita lihat. Kalkulator tunjukkan sama saya 3 juta Pak. Jadi saya dapat bonus lebaran tadi 13 juta. Malam ini terakhir. Baru ada SMS masuk. Ya, sekarang kita mau berdoa buat sakit itu. Saudara perhatikan ya. Kenapa ketika hamba Tuhan di sini banyak berkhotbah tidak ada pernyataan roh? Saudara tahu kuncinya? Karena yang kau sampaikan itu memang firman Tuhan, bukan kehendak Tuhan saat itu. Amin. Saya mau ulang. Seluruh Alkitab ini isi firman Tuhan. Tapi yang kau sampaikan mesti tanya Tuhan yang mana. Ketika engkau sampaikan yang Tuhan suruh sampaikan, dia bekerja. Dia meneguhkan pemberitaan firman-Nya dengan tanda, kata Alkitab. Tapi kalau engkau sampaikan menurut akal budimu, kau cari ayat untuk disampaikan, Tuhan tidak ikut bekerja. Sekalipun itu firman Tuhan. Tapi bukan yang dia suruh sampaikan saat itu. Itu kuncinya. Jadilah orang bodoh yang selalu minta ayat dari Tuhan. Jadilah orang yang bodoh selalu minta ayat yang untuk dikhotbahkan. Jangan merasa karena biasa berkhotbah, cari ayat terus khotbah. Omong kosong semua. Saya mau ulang. Jangan merasa, oh Pak Asen punya karunia. Saya tidak bicara karunia. Semua orang yang anak Bapak bisa mendengar suara Bapak. Betul? Betul? Kita semua anak Bapak. Sekarang kita mau berdoa buat gusi yang bermasalah itu, gigi yang bermasalah itu. Supaya 3 juta pun nggak keluar. Loh. Iya toh, kalau sama Tuhan kan gratis, nggak pakai obat. Jangan bilang ingat perpuluhan. Ini penyakitnya. Selalu ayat yang diingat Maleakhi 3. Ya, kita bertobat. Mari. Iya. Jadi sekarang yang punya memang masalah di gusi bagian atas sini, tolong sekarang berdiri di tempat, taruh tangan di situ. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa. Siapa yang punya masalah di gusi depan bagian atas ini? Kok bisa tahu Pak? Tuhan kasih rasa gusi saya sakit sekali di sini. Ya, jadi saudara tidak usah jelaskan sakitnya. Saya rasa sakitnya. Ini sedang tidak enak sekali gusi saya sebelah sini. Saya tidak punya penyakit gusi itu. Tapi Tuhan bilang kayak ini loh nak sakitnya anakku itu. Ya, sekarang pegang kita mau doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon.
kemurahan. Kami memohon belas kasihan. Kami memohon anugerah. Kami memohon kesembuhan buat anak-anakmu yang ada. Yang punya masalah di gusi dan gigi di depan kanan. Di atas itu Tuhan kami mohon belas kasihan. Hari ini kami memohon kuasa yang ajaib memulihkan. Kuasa yang ajaib memulihkan. Kuasa yang ajaib menjamah. Karena seperti firman-Mu sendiri mengatakan, roh jiwa tubuh kami dalam keadaan baik-baik. Terima kasih. Kami akan melihat dan mendengar bahwa Tuhan menjamah dan memulihkan. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Saudara, saya dikasih lihat orang. Saya tidak lihat saudara tadi jalan. Saya kasih lihat ya. Biar saudara ngerti jelas. Ada orang yang kalau sudah kumat sakit lututnya. Rasanya aduh gitu. Susah sekali ini lutut untuk mana orangnya. Kalau sudah kumat lututmu minta ampun itu sakit. Mana dia? Dan itu seringkali terjadi waktu malam. Bukan waktu pagi, siang, sore. Mana dia? Tolong segera berdiri. Saya nggak ulang-ulang. Kalau sudah kumat lutut. Mas putar. Tadi saudara nggak lihat kan dia dipakai ini apa namanya? Pakai deker, nggak lihat kan? Tapi Tuhan lihat kan? Kita mau berdoa sekarang. Makanya saudara di jemaat mula-mula itu mujizat itu biasa. Di jemaat mula-mula itu mujizat itu biasa. Tapi zaman sekarang mujizat itu luar biasa karena jarang. Apakah Tuhan Yesus berubah maka jarang? Pertanyaannya begitu. Tidak berubah. Tapi yang melayani yang berubah. Ya, saya kepingin semua hamba Tuhan di sini setiap kali mau khotbah duduk berjam-jam berhari-hari minta ayat. Dan ketika engkau khotbahkan kau lihat Tuhan sertai dengan tanda-tanda. Saudara, saya pernah saudara, orang sudah stroke pertama mati sebelah, stroke kedua sudah 3 bulan koma. Dokter bilang semua sarafnya sudah mengkeret. Tidak mungkin bangun lagi. Tuhan bilang bangun. Genap 1 minggu sesudah dia didoakan. Dia melek dan sadar. Secara ilmu pengetahuan tidak mungkin. Tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kenapa bisa? Kembali kepada kalau ngomong banyak Tuhan yang diomongkan. Jangan sembarang ngomong. Jangan sok pinter karena biasa khotbah. Saya setiap kali mau khotbah. Dimanapun persekutuan berapa orang pun. Saudara, saya selalu berdoa sungguh-sungguh. Kalau saya pergi ke daerah Lampung, pergi Bengkulu. Saudara pergi Sumatera Selatan. Itu di pelosok-pelosok kadang kita layani hanya 4 orang, 6 orang di pelosok-pelosok. Saya tetap khotbah seperti saya melayani di gereja-gereja ribuan orang. Tetap saya berdoa sungguh-sungguh. Saya sudah baca Alkitab 30-an kali bolak-balik. Dari sekian banyak terjemahan sudah saya lalap. Tapi setiap mau khotbah saya selalu Tuhan apa yang harus disampaikan. Tidak pernah ini saja saya sampaikan. Aku sudah pegang Alkitab dari kecil kok. Ya, bertobat. Bertobat berhenti khotbah. Sungguh-sungguh minta ayat, sungguh-sungguh bergumul minta berita hari yang harus disampaikan. Maka Alkitab bilang, maka Tuhan turut bekerja sama. Setiap di mana saja Injil itu diberitakan, dia menyertai dengan tanda-tanda dan apa yang diberitakan? Injil. Injil itu apa? Kabar baik. Kabar baik yang mana? Yang dari Tuhan. Untuk apa? Saat itu. Detik itu. Saya tidak melihat datang, saya lihat utuh, saudara tidak lihat ada dekernya. Betul, tapi mata Tuhan lihat. Tuhan bilang ada orang, Tuhan kasih lihat tadi begini. Kalau sudah begini, sulit diluruskan. Kalau sudah sakit. Kita mau berdoa sekarang. Kita mau berdoa sekarang. Saya tidak mau doa. Kalau saya yang doakan, dia sembuh, saudara bilang, oh memang dia punya karunia kesembuhan. Saudara sudah pilah-pilah. Seakan-akan Tuhan itu memang punya favorit. Orang ini punya karunia, orang ini tidak dikasih. Hamba yang ini tidak dipercaya. Tidak ada di Alkitab seperti itu. Tidak ada di Alkitab seperti itu. Saudara. Semua orang, semua hamba, Tuhan tidak beda-bedakan. Sekarang saudara yang doakan. Tidak usah saya. Tuhan, terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Kita miliki WhatsApp, jangan Bapak dalam nama Yesus Kristus, terima kasih kalau Satoto kaki sebelah kanannya Tuhan sakit, dan hari ini Tuhan Engkau sudah menyatakan itu, dan kami percaya bahwa tangan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan bekerja atas kakinya Pak Toto di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh pulih kembali sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan kembali kaki yang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika ada hal-hal yang perlu ampuni Tuhan, ampuni hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Pak Toto. Saya merasa sekarang tangan saya bermasalah. Di bagian sini tangan saya sedang bermasalah. Di bagian sini. Saya tidak punya keluhan di situ, saudara. Keluhan saya di jari kelingking. Kelingking saya ini mengecil karena pegang HP. Kalau pegang HP begini saya. Ini jadi lekuk dia. HP ini berhenti, saya sudah sekarang saya pegang HP begini. Berhenti saya tahan dengan jari kelingking. Karena ini mengecil. Tapi saya tidak punya sakit itu. Siapa punya masalah di sini? Mana orangnya? Mana orangnya? Tidak terlalu nyeri, tidak terlalu sakit. Tetapi kalau diam begini itu mulai terasa. Ada orangnya? Saya tidak ulang berkali-kali, saudara ya. Dan ketika selesai, selesai. Jangan selesai nanti pas makan, saya orangnya. Saudara, saya tidak akan doakan, saya nggak peduli. Ya, kita belajar disiplin. Kenapa? Karena saat ini saya sedang diurapi untuk kesembuhan. Selesai kita amin ibadah, urapan itu dicabut. Saya tidak berjalan 24 jam dengan urapan kesembuhan. Ada orangnya? Tetap berdiri di sana saja. Bapak, begini memang. Saudara, ketika Yesus disalibkan, Yesus tidak pernah sakit. Tapi kalau kita bilang segala penyakit kita yang ditanggungnya. Bagaimana cara dia menanggung sedangkan dia tidak pernah sakit? Dia merasakan semua rasa sakit. Tuhan tidak bilang ada orang sakit, Tuhan kasih saya rasa sakit. Ini tidak enak tangan saya. Kalau tangan, kaki, saya bisa tahan. Yang saya tidak bisa tahan adalah ketika orang pusing dan dipindahkan kasih rasa. Saya bilang, Tuhan cabut-cabut dah kuat saya. Orang yang pikirannya lagi kacau balau begitu. Kurang oksigen roh. Baik. Bapak tolong berdiri saja, kita mau berdoa. Arahkan tangan ke sana. Buat sarafnya yang bermasalah di dekat ibu jari. Arahkan tangan ke sana sekarang. Saya tidak mau doakan, saudara. Saya tidak mau doakan. Saudara yang doa. Iya, mari doakan Pak Enos, saudara yang doakan. Biar umatmu mengerti bahwa di tangan mereka juga ada mujizat. Biar umatmu mengerti di tangan mereka juga ada kuasa. Supaya kami tidak terus ditipu oleh iblis, kami tidak punya kuasa. Hanya orang tertentu yang dipakai. Tuhan, bahwa kami semua dipakai. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Saudara ada di sini telinganya tidak keluar cairan, tidak. Ya, telinganya normal saja. Tapi engkau merasa di telingamu seperti ada sesuatu yang mengganjal. Saya, Pak. Saya, Pak. Makanan. Tidak keluar cairan, tapi seperti ada sesuatu di dalam mengganjal, seperti ada sesuatu tumbuh di dalam. Berdiri saja, kita mau berdoa. Saudara. Yesus tidak dirindukan hanya hartanya. Kuasanya tidak dirindukan, hanya berkatnya yang dicari. Kita mau berubah. Saudara. Ya, sekarang taruh tangan di telinga yang bermasalah itu. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di dalam. Seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalam yang tidak mengerti apa. Saudara yang doakan. Kembali saya tidak mau doa. Ya.
Silakan Tuhan Yesus. Silakan ulurkan tanganmu yang penuh kasih itu. Kami tidak menengking penyakit ini, tapi kami hanya mohon kalau Tuhan ulur tangan, selesai tanpa ditengking. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Silakan duduk. Saudara, Tuhan mau jamah lagi orang yang punya masalah dengan punggung kanannya. Di punggung kanan saudara, di belakang ini, di belakang dada kanan ini, bermasalah. Syukur masih punggung kanan. Kalau punggung kiri itu jantung. Ini punggung kanan. Siapa ya anak Tuhan yang di sini punya keluhan dengan punggung kanan? Punggung kananmu bermasalah. Tolong cepat saudara. Masa saya ulang-ulang seringkali 2-3 kali saya ulang-ulang. Mana orangnya yang keluhan punggung kanan, bukan kiri. Kalau kiri jantung. Kalau kanan itu cuma di sini daerah paru-paru saja. Ada punggung kanan. Saya sedang merasa orang yang punya masalah dengan punggung kanan. Iya, punggung kanan. Saudara, punggung kanan. Ada lagi? Tidak ada. Pokok ingat ya, makan. Saya nggak mau diganggu. Ya, saya tidak suka kalau terus sudah lagi makan, mau pulang, baru saya ditunggu. Tidak ada. Detik ini saya sedang diurapi kesembuhan, detik ini dipakai. Selesai saya bilang amin, Tuhan angkat lagi. Ketika Tuhan mau jamah lagi, dikasih lagi. Ya, kapan kita belajar saudara tentang urapan? Tidak 24 jam kita berjalan dengan urapan. Tidak ada yang kuat. Ya, kita mau berdoa buat Pak Alim. Punggung kanan. Jadi di belakang Di belakang paru-paru kanan. Ini di belakang sini. Ya, kita bersyukur itu bukan kiri. Kalau kiri jantung. Kalau kiri kanan nggak ada yang sangat fatal. Vital di kanan nggak ada, cuma paru-paru. Kiri yang paling bahaya karena ini jantung. Hanya satu orang. Bagian kanan, punggung kanan. Ya, kita mau berdoa, mari saudara berdoa, mintakan kesembuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau dengar doa kami yang sepakat Tuhan. Engkau sendiri yang mengajar bila 2 orang sepakat minta apa saja diberi. Kami lebih dari 2 yang sepakat memohonkan kesembuhan. Terima kasih. Amin. Saudara, saya sedang merasakan ujung lidah saya sedang tidak enak. Siapa seringkali merasa di ujung lidahnya itu seperti luka, seperti perih. Mana orangnya? Saya tidak enak diluruskan lidah saya begitu kan, lucu kelihatannya. Mana orangnya? Saya sedang merasakan di ujung lidah saya sedang tidak nyaman. Adakah di sini yang sering merasa di ujung lidahnya itu seperti perih kah, luka, seperti ada luka kah atau apa? Kalau ada tolong sekarang berdiri, kita mau doa. Saya sedang merasakan lidah saya tidak enak. Tidak ada? Saya sudah ulang 2 kali. Saya masih merasakan di ujung lidah saya sakit. Saya masih merasakan di ujung lidah saya sakit. Tidak ada? Yakin? Oke, ingat ya. Siapapun yang mengaku habis ini tidak ada doa. Baik. Bapak sudah tidak ada yang mengaku. Padahal hambamu masih merasa lidah hamba sakit. Kenapa Tuhan? Hamba mendengar tapi hamba tidak mengerti apa maksudnya kalimat ini terus menerus. Iya Bapak. Amin. Saudara, saya mendengar 2 kata. Jemaat, jemaat. Pulang sudah. Jemaat, jemaat. Pulang sudah. Berulang-ulang kata itu. Jemaat, jemaat. Pulang sudah. Nah, saya mau tanya sekarang.
Ya, ini kan kemungkinannya banyak kalimat ini. Jemaat, jemaat, pulang sudah. Saya tidak tahu. Mungkin di sini engkau melayani, terus engkau merasa kok tidak ada pertumbuhan, tidak ada kelihatan ada perkembangan dalam pelayanan, sehingga engkau berpikiran, pulang sudah. Pulang sudah. Siapa di sini yang berpikiran untuk tinggalkan kota ini, untuk berhenti di kota ini, untuk pergi pulang? Karena tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan dalam pelayanan. Ada. Pulang sudah. Ada. Tidak ada yang mengaku. Tidak ada. Pernah di dalam sebuah ibadah, saudara, di salah satu kota. Sudah saya sampaikan firman, kita berdoa dan Tuhan bilang, mau lari dari gereja, mau lari dari gereja. Tidak ada yang mengaku satupun. Tidak ada yang mengaku. Tuhan bilang mau lari dari gereja, siapa tidak ada yang mengaku? Tiba-tiba ibu gembala lari keluar. Lari keluar, saya pikir mau ke kamar kecil. Nggak balik-balik sampai selesai. Kok nggak balik-balik ibu gembala? Selesai ibadah, ya jemaat sudah pulang baru dekati saya. Saya Pak, saya ingin lari dari gereja ini. Saya nggak kuat di sini. Pelayanan terlalu berat di kota itu. Dia melayani di kota tapi tidak cukup untuk hidup persembahannya. Jadi dia mau lari. Makanya Tuhan bilang mau lari dari gereja. Mau lari. Saya pikir jemaat mau lari dari gereja. Saya ulang. Nggak ada yang mengaku. Ibu gembala keluar. Saya pikir mau pergi kamar kecil. Rupanya dia di luar menangis. Sudah bubar jemaat baru dia mengaku, saya Pak, saya ingin lari dari gereja. Siapa di sini yang bilang pulang sudah? Tidak ada mengaku. Tidak ada yang mengaku mau pulang sudah. Jemaat. Tidak ada? Malu? Ya sudah, kalau saudara malu sih tidak bisa doakan. Betul? Percuma tuh orang. Padahal saudara, saya pun berkali-kali ingin keluar dari pelayanan. Pertama saya jadi hamba Tuhan, saya khotbah, saya lihat. Saudara, ternyata kehidupan pelayanan itu lebih jahat daripada dunia bisnis. Saya ingin keluar. Saya bilang, Tuhan, dunia bisnis tidak begini jahatnya. Dunia pelayanan lebih jahat. Saling menjatuhkan, saling sikut, saling menjelekkan. Kalau dunia bisnis tidak ada. Toko barang sana jelek. Kalau sama merek tidak bisa bilang palsu. Kalau dunia ini bisa, saling jelek-jelekkan. Saya ingin keluar. Terus ketika saya gabung di satu kelompok, saya lihat mereka orang terkenal. Tapi ternyata mengajarkan yang jahat-jahat. Salah satu yang diajar kepada saya adalah, dia bilang apa? Kamu adalah seorang nabi. Orang bertemu nabi mesti bawa persembahan. Kalau tidak bawa persembahan, jangan layani. Itu pengajaran yang salah. Ketika saya diajar begitu, saya kaget. Orang yang begitu terkenal. Orang yang pernah bikin acara di Samarinda super besar. Dan Pak Halimlah bendaharanya. Ternyata mengajarkan saya, kalau orang bertemu saya harus bawa persembahan. Kalau tidak dia bawa persembahan, jangan dilayani. Kalau orang tidak punya uang, dia butuh pelayanan, berarti tidak usah dilayani. Begitu. Begitukah seorang hamba Tuhan? Saudara, di situ saya juga ingin undur dari Tuhan. Saya bilang apa? Oh, begini dunia pelayanan. Ternyata hamba Tuhan terkenal begini. Saya bilang, Tuhan, aku tidak butuh melayani. Aku mau keluar dari dunia ini. Lebih baik aku usaha. Saudara, saya paling mau lari dari pelayanan karena melihat batu sandungan. Jadi kalau saudara sekarang bilang, jemaat, pulang dah. Sudah mau gulung tikar, tutup lapaknya. Masih belum mengaku juga? Nah ini yang susah saudara. Memang lebih gampang ngurus umat daripada ngurus penilik umat. Penilik umat gengsian. Apalagi kalau ada jemaat hadir. Malu dia. Ketahuan mau mengundurkan diri. Padahal rohnya berkali-kali bilang jemaat pulang dah. Jemaat pulang dah. Mau pulang. Mau tutup lapaknya. Mau gulung tikar dan pergi. Tidak ada. Ya sudah, tidak ada, sudah kita berhenti saudara ya. Saya mau tutup langsung ini. Daripada panjang-panjang nanti doa, makan langsung lah. Sekali-kali saya tutup doa makan sudah. Ini sudah lama. Saya borong sekalian saudara. Daripada nanti tutup lagi, nanti doa makan lagi. Kasihan sudah kelaparan. Amin. Langsung tutup plus doa makan. Amin. Paket lengkap. Bapak terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat lawatanmu. Kami bangga melayani Tuhan yang penuh kasih. Kami bangga jadi hamba Tuhan karena melihat kebaikan dan perhatian Tuhan kepada umat Tuhan. Yang benar Tuhan tidak pernah tinggalkan umat Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan hamba-hambamu. Kami bangga melayani Tuhan yang penuh kasih.
Dan Bapak, sebentar kami mau makan. Berkati keluarga Pak Halim yang menyiapkan semuanya. Berkati keluarga Pak Halim yang mengizinkan rumah ini dipakai untuk persekutuan. Dan kami mau berdoa juga buat Pak Halim yang akan berulang tahun 2 hari lagi. Ulang tahun ke-71. Bapak, seperti yang kau katakan, bahwa tugasnya belum selesai. Masih banyak tugas yang kau percayakan, belum kau alihkan ke orang lain. Masih banyak tugas yang kau ingin hambamu ini yang kerjakan. Karena kepercayaan itu tidak mau dialihkan ke orang lain. Tapi kau tetap percayakan hambamu ini. Terima kasih. Kami mohonkan kesehatan. Kami mohonkan kekuatan yang baik. Kami mohonkan ya Tuhan. Supaya semua yang masih Tuhan percayakan, belum Tuhan alihkan ke orang lain. Tetap bisa dikerjakan dengan baik. Sampai saatnya. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa buat anak, menantu, cucu semua. Kami berdoa buat keluarga besar juga yang ada. Baik di sini, di tempat lain Tuhan. Biar ulang tahun ini, seperti firman-Mu mengatakan, kami boleh menjadi semakin tua, tapi roh kami semakin diperbaharui. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mau menikmati makan kami dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Bapakku, terima kasih. Tuhanku, terima kasih. Rajaku, terima kasih. Amin.